wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome to Career Speech 2.0, how to get into vacation trainee and food engineer trainee program Schlumberger. With me, I'm Priska Ayu as your moderator for today. Before we start our event today, there will be a prayer session so that our event goes well. Pray, begin. Pray, finish. For those of you who was wondering what Career Speech is career discussion event from SPE Universitas Pertamina Student Chapter. In the second series, for Career Speech, we will discuss comprehensively with our guest speaker about the vacation trainee and with engineer training program at Schlumberger. Our speaker tonight are Ms. Tita Oksa Angrea and Ms. Nada Salsabila Irsani from Schlumberger. Sound interesting, right? This event only consists of one main session, which is the talk show session. Ms. Tita and Ms. Nada will share about the vacation trainee and food engineer training program at Schlumberger this session. Just a quick reminder that the Q&A session will be open along the talk show, so you can write your question in the chat box. Or you can ask directly to the speaker with raise hand feature. As seen your screen, after this some quick speech, speaker introduction, and process to talk show session continue the ceremonial for the speaker. And also, this is the special thing that you won't be missed because at the end, we have two winners for the best question during the talk show session. And we also have one winner for the best question from Q&A via SPE-UPSC Instagram story, who will get a door pass. So please be active and save your spot. Next, move on forward. We will have some quick speech where the first one will be delivered by Abel Leil Ramadan as the project manager of Career Speech 2.0. To Abel Leil Ramadan, time is yours. Thank you, Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and good evening, everyone. The Honorable Mr. Raka Sudarawardana, as the head of Petroleum Engineering Department, Universitas Pertamina, the Honorable Giovanni Jody Barizon Witakda, as the President of SPE Universitas Pertamina Student Chapter, and the speakers, Ms. Tita Oksa Angrea and Ms. Nada Salsabila Irsani. Thank you so much for making your time to have a discussion with us today. And also thank you for all participants that have been attend in the Career Speech 2.0. And the last, I hope that we can meet the expectation of the participants. So good luck and enjoy the event. I think enough for me. Thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Abar, for the speech. The second will be delivered by Giovanni Jody Barizon Witakda as the President of SPE Pertamina Student Chapter February. Time is yours. Okay, thank you Priska for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good evening, all mature people. Today, I am Barry as the President of SPE-UPSC. First and foremost, let me express my gratitude to God who helped us to conduct the second edition of Career Speech. The distinguished speakers today, Kanada and Katita, the Honorable Mas Raka Sudarawardana as the head of Petroleum Engineering Department, the Honorable the representative of HM Spruda, the representative of YATMI SMAP, the representative of SPWLA-UPSC, and the representative of SPE Student Chapter. And all that I'm proud of, members and boards of SPE Universitas Pertamina Student Chapter. On behalf of SPE-UPSC, I would like to welcoming all the participants today in Career Speech 2.0. And a bit of information, Career Speech is a series talk show organized by Educational and Training Department. And we've been succeed to conduct the first edition of Career Speech with a topic about career as a drilling engineer. And tonight in Career Speech, we will talking about an opportunity to work in Schlumberger through their career, named vacation trainee and field engineering training program. So thank you very much, Kanada and Katita, for accepting our invitation as a speaker today. Then thank you as well to Educational and Training Department as an organizer for Career Speech 2.0.
And thank you all media partner for this event. Hopefully this talk show will run without any problem or any obstacle. So enjoy the show and always to stay hungry and stay foolish. I think that's all from me. I give back to Priska. Thank you. Okay, thank you, Barry, for the speech. And the last speech from Mr. Raka Sudira Wardana, Head of Petroleum Engineering Department Universitas Pertamina. To Mr. Raka Sudira Wardana, time is yours. Thank you, Priska. Am I audible and visible? Yes? Yes. Okay. So good evening, ladies and gentlemen, and thank you for joining this event. Firstly, I'd like to say and express my gratitude to Allah Subhanahu wa Taala because of Allah's blessing that we can have this event. And then the next one, I want to say hi to our speaker for today. So we have two field engineer for today. The first one is Ms. Tita Oksa Angria. Thank you, Ms. Tita, for becoming speaker in this event. And then the next one is for Ms. Nada Salsabila. Thank you also for becoming the speaker of this event. And I find it very interesting for today's event that we have two speakers. Both of them are field engineer, but both of them are also a woman. So I think it's very inspiring for female students at Universitas Pertamina or for female participants in this event that usually we know that field engineers have a correlation with something harsh environment or it's only job for a man. But now this event proves it wrong. So for all of students or female students, you have a big opportunity to join the service company as a female field engineer. I used to be a field engineer also back in the field when I was still in the red team, the opposite of the blue team. And I think there are a lot of opportunity for women to do or to join the service company as a field engineer. And I think it can be giving good knowledge and sharing experience for all the students in Universitas Pertamina, so they know how to join the oil industry itself and how's the life in a field engineer. Okay, I guess that's all for me. And last, I want to say thank you to all participants for joining this event. And I do believe that there are a lot of benefits by joining this event. Think back to you, MC. Thank you, Mr. Raka, for the speech. Okay, now you are probably wondering who is our amazing speaker for today. So I just give a brief introduction to our speaker. The first speaker is Ms. Tita Oksa Angria. Ms. Tita Oksa Angria started her education in engineering at Institut Teknologi 10 November. She also joined the summer program at the National Taiwan University of Science and Shape at Petronas, Malaysia, and then she continued her internship at Pertamina Lubricant. Until now, she is measurement logging while drilling MLWE Angel test. We are not stopping right there. We still have one. The next speaker is Ms. Nada Irsani. Ms. Nada Irsani was started education in geological engineering at Universitas Gadjah Mada. She joined the Wetland Field Engineer Vacation Trainee at Slumberjee and continued her internship at Pertamina Hulu Energy, North Sumatra Offshore as the thesis project. Until now, she is a measurement logging well drilling MLWD Field Engineer Trainee at Slumberjee. Before we start, I just want to give a brief explanation about today's event rules. Please mute your microphone during the presentation, and please don't chatting outside the material. But if you have any question related to material, you can use raise hand feature to ask directly or write your question in the chat box.
And for the certificate will be given after you fill the feedback survey to the link that will be only shared in this group meeting and the end of session. So please hold your line until the end of our event. Okay, I've been talking for quite a long time and you must be waiting for our speaker. Before that, I would like to convey that for our convenience, the talk show session will be delivered in Bahasa Indonesia. Jadi dan saya untuk menyambut Mila Ketia, Kak Nada, dan Kak Tita. Sebelumnya di sini, saya bahwa sesi talk show akan berjalan dan Kak Tita bersama hebat kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Nada dan Kak Tita. Halo, selamat malam semua. Halo semua, terima kasih. Selamat malam. Oke, baiklah di sini hadirin sekalian sudah bersama kita Kak Nada dan juga Kak Tita yang akan kita laksanakan sesi talk show pada malam hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan Kak Tita dan Kak Nada, saya Priska selaku moderator yang mungkin nantinya akan sedikit banyak berbincang-bincang dengan Kak Nada dan juga Kak Tita di sini. Dan di sini sudah hadir bersama kita 100 lebih partisipan yang luar biasa pada malam hari ini yang sangat semangat sekali untuk mengikuti talk show pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya sangat luar biasa sekali termotivasinya dengan CV dan juga dari pencapaian yang dikatakan dengan Kak Nada, dan di sini pastinya teman-teman semuanya sangat tertarik ya untuk membahas bagaimana program ini. Dan sebelumnya di sini mungkin saya ingin bertanya nih ya Kak, karena di sini ada banyak sekali partisipan yang sudah join ya, ada 100 lebih dan mungkin masih banyak sekali nih ya Kak yang masih belum mengetahui sebenarnya apa sih itu program dari Vacation Trainee and Engineering Trainee di Selambergi. Mungkin bisa dijelaskan langsung nih ya oleh Kak Tita nih terlebih dahulu nih. Oke, Kak Tita, apakah suaraku udah dengar dengan jelas, Kak Tita? Iya, all clear. Suaraku kedengeran nggak dengan jelas? Kedengeran? Suara aku aman? Dengan jelas, Kak Tita. Oke, ya. Selamat malam. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ayu selaku moderator pada malam hari ini. Salam juga buat semua teman-teman yang ada di rumah masing-masing ataupun di kantor ataupun di mana aja. Salam kenal. Saya Tita Oksanggra, tadi udah sempat dikenalin juga. Tapi biasanya dipanggilnya Ocha. Nah, jadi mungkin ada dua ya tadi pertanyaannya. Ada Vacation Trainee sama Field Engineer Trainee ya? Betul Mbak Ayu ya? Iya, benar banget nih Kak Tita. Betul, oke. Ya, aku bakal ngejelasin yang Field Engineer Trainee aja, karena mungkin nanti yang Vacation Trainee bisa Mbak Nada yang lebih mendetailkan, karena dia Vacation Trainee atau VT dulunya di Selambersih. Oke, how is it? Tadi ada yang mute, sekarang udah enggak. Oke. Tadi aku di mute ya. Saking semangatnya. Oke, anyway. Oke. Jadi balik lagi aku bakal ngejelasin yang Field Engineer Trainee atau FET. Nanti mungkin yang VT atau Vacation Trainee bakal dijelasin oleh Mbak Nada karena sebentar. Oke. Karena kalau aku bukan Vacation Trainee, aku Field Engineer Trainee, sedangkan Mbak Nada itu VT, starting dari VT Vacation Trainee. Jadi mungkin yang bakal menjelaskan nanti untuk Vacation Trainee Mbak Nada. Aku akan jelasin yang VT. Well, teman-teman, terima kasih banget sudah join pada malam hari ini. Salam kenal, saya Ocha. Tadi kamu sedih mute ya. Kenalan lagi, saya Ocha. Tadi udah dikenalin juga sama Mbak Ayu. Nah, mungkin kalau misalnya cara masuk untuk Selambersih, untuk masuk as in hiring itu ada dua. Ada untuk dari Vacation Trainee dan juga ada dari Field Engineer Trainee. Nah, kalau aku itu dari kampus hire dulu. Jadi aku dari ITS, teman-teman. ITS Surabaya. Angkatan 16 dan lulus di tahun 2020. Jadi waktu itu aku ingat banget ada 4 hiring kota di Indonesia untuk Selambersih itu sendiri. Ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, sama satu lagi di Surabaya. Nah, aku ikut yang di Surabaya. Nah, dari situ baru aku ikut seleksinya. Nah, dari ikut seleksi itu sampai tahap akhir, jadi ada beberapa tahap ya, teman-teman.
ada ya di awal itu interview awal, jadi kayak ada random question sama random picture gitu. Jadi nanti kita disuruh menjelaskan in English. Terus yang kedua itu ada, kalau misalnya lolos, ada tes tulis ya. Kalau misalnya habis itu lolos lagi ada FGD. Habis FGD lolos lagi ada interview HR. Habis interview HR ada lagi interview user atau interview manager gitu. Seingat aku kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya kalian starting dari VT, kalian itu langsung pass through dari 3 tes di awal, yaitu interview yang di awal, terus ada juga tes tulis sama FGD. Kalian nggak harus ikut itu. Nanti kalian bisa, kalau misalnya udah langsung di-hire dari VT itu, biasanya langsung interview HR sama interview user. Biasanya kayak gitu. Nanti correct me if I'm wrong ya, Mbak Nada. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya aku starting banget itu dari awal, dari sebagai field engineer trainee. Nah, apa bedanya? Sebenarnya sama-sama aja sih. Maksudnya kalau yang VT itu biasanya buat intern. Jadi kayak biasanya semacam intern kalau aku nangkepnya. Kalau FET itu sebagai engineer. Jadi nanti kita langsung kerja gitu. Maksudnya langsung as in field engineer trainee. Itu sih mungkin bisa ditambahin oleh Mbak Nada. Oke, halo semuanya. Salam kenal, aku Nada. Tadi juga udah dikenalin ya sama Ayu. Sebelumnya aku berterima kasih banget karena udah kasih kesempatan buat ketemu kalian semua. It's truly an honor for me to be here with you guys. So, langsung aja kali ya ke pertanyaannya, dan aku menambahkan dari yang udah jelasin sama Ocha. Jadi benar, kalau untuk masuk ke selam bersih sendiri, sebetulnya ada beberapa jalan ya, VT, FET, or professional hire. Nah, kebetulan karena aku sama Ocha ini, kan kalian awalnya kan dari, kalau aku VT kan, kalau Ocha FET. Jadi aku mau menambahkan yang untuk VT itu, it's like an internship program. Jadi selam bersih ini early hiring people coming from campus kan. Dan tahapannya tuh sama kayak FET. Dia ada quick interview yang pertama, kemudian ada aptitude test, kemudian ada HR interview, dan di akhir nanti kalau VT itu cuman 3 lanjutnya ada FGD. Aku ulangin ya. Jadi yang pertama tuh ada quick interview, kemudian ada tes aptitude, kemudian ada FGD, tadi kelewat, sorry. Habis itu ada HR interview. That's for recruiting process kan, untuk VT. Nah, kalau misalnya kalian udah VT nih, udah internship selama 1 bulan, kemudian kalian balik lagi ke kampus, kalian ngerjain skripsi kalian, nanti ketika lulus, if there is a position, kalian bisa masuk sebagai field engineer trainee, dan itu melalui 1 tahapan lagi yang namanya user interview. Jadi bedanya sih cuman di user interview ini aja sih. Kalau VT itu dia nggak pakai user interview, tapi kalau FET dia pakai user interview dan langsung kerja, katanya kayak gitu. Itu sih. Mungkin itu sih dari aku. Aku kembali lagi ke Ayu. Terima kasih Kak Tita dan juga Kak Naden ya, udah ngejelasin bagaimana sebenarnya program ini dari Vacation Trainee dan juga Field Engineer Trainee itu sendiri. Sorry nih kayaknya Ayu agak delay ya, ini di aku aja atau gimana ya? Iya Kak, halo Kak. Ya kayaknya dari Ayu sedang ada problem di jaringannya, jadi mungkin aku yang ambil alih ya Kak untuk moderatornya malam hari ini. Oke, siap. Jadi halo teman-teman, jadi karena moderator kita ada kendala sinyal sepertinya, jadi ini aku ambil alih. Makasih banyak Kak Tita, Kak Nada untuk
jawabannya pertanyaan pertama tadi, kami udah dapat gambaran lah sebenarnya vacation training sama field engineer training itu sebenarnya apa. Jadi setelah kita dapat gambaran nih sebenarnya vacation training, field engineer training itu apa, tadi udah ada sneak peek juga sebenarnya tahapannya itu ada apa saja. Jadi lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira persyaratannya nih Kak buat yang mau daftar itu apa aja sih Kak? Tadi kan udah ada tahapan-tahapannya nih. Apakah ada syarat-syarat tertentu nih Kak buat teman-teman yang nantinya pengen daftar ke vacation training maupun field engineer training yang harus dipersiapkan Kak? Mungkin nanti Kak Tita bakal lebih fokus ke field engineer training, Kanada vacation training. Langsung ke Kanada mungkin ya Kak, vacation training dulu. Oke, jadi kalau untuk persyaratan secara administratif, kalian cukup menyiapkan CV dan transkrip aja sih. Then you have to register in the website untuk secara resmi ya. Itu cara administratif. Cuman kalau persiapannya apa dan mungkin kita agak go deeper ke kira-kira kandidatnya seperti apa sih yang dicari oleh si selam bersih ini. Intinya they want someone that adaptive, kemudian mau ditempatkan di lapangan, bisa bekerja di bawah tekanan ya klise ya kayak gitu lah. Yang punya value yang sama dengan perusahaan, terutama itu sih. Dan kalau menurut aku sih bisa di-prepare dari sekarang ya untuk hal-hal itu. Itu kan yang non-teknis. Teknisnya juga selain CV sama transkrip itu ada satu lagi, kan nanti kan kita akan melalui tahapan aptitude test nih. Aptitude test itu ya biasalah kayak basic math, basic physics, basic English, sama ada tes-tes semacam tes IQ gitu. Jadi prepare itu sih untuk teman-teman yang pengen tahun depan pengen daftar. Seperti itu. Nanti Tita mungkin bisa nambahin ya. Dari aku itu aja sih. Jadi ada basic math-nya juga ya Kak? Siap. Mungkin dari Kak Tita? Oke. Hampir sama sih ya, maksudnya kita kan bedanya VT sama FET itu cuman kayak lebih kayak ke scope work-nya. Biasanya kalau misalnya VT itu atau vacation trainee, mahasiswa semester 5 itu boleh daftar. Semester 5, 6, ya Nat ya? 5, 6 tuh boleh daftar. Tapi kalau misalnya tahun kedua sih kayaknya bisa sih. Jadi semester 3. Bisa ya? Tahun kedua ternyata dia bilang bisa. Tergantung nih teman-teman kalau yang semester 2 udah ambis gitu kan. Udah pengen tahu selam bersih kayak Mbak Nada gitu. Kayak boleh langsung daftar. Oke, anyway. Kalau misalnya yang field engineer trainee itu, setahu aku untuk yang tahun keempat ya. Waktu itu aku ingat banget aku daftar itu aku di semester 7. Jadi aku belum lulus kuliah. Aku lulus di semester 7, tapi kayak dia itu semester 7 awal gitu loh. Tau nggak sih kayak semester 7 yang bulan-bulan awal gitu setahu aku. Jadi saya ingat aku. Nah, itu kan tour ya, ada 4 kota gitu. Jadi dia tuh kayak dari Jakarta ke Bandung, Jogja, Surabaya, dan teman-temannya ada jadwalnya. Yang disiapin ya aku ingat waktu itu karena aku nggak ikut VT, jadi aku langsung ke FET, itu CV seperti tadi Mbak Nada bilang. Nanti kita tuh sebelum lanjut ke tahap berikutnya kita dapat screening CV dulu teman-teman. Jadi kita nggak langsung ke tes yang tadi disebutin Mbak Nada, dan sistem gugur. Nah ini dia. Mungkin yang lupa di-mention oleh kita adalah sistem gugur. Jadi starting dari CV dulu nanti di screening. Kalian lolos seleksi CV apa enggak? Basic ya, maksud aku ilmu mahasiswa itu, ini untuk mungkin ilmu juga buat teman-teman yang sekarang mungkin entah di semester berapapun, kalian harus be ready untuk CV. Karena CV itu adalah kunci pertama kalian untuk meng-apply pekerjaan gitu. Jadi ibaratnya CV itu adalah branding kalian dulu nih sebelum kalian lanjut ke tahap-tahap interview dan lain-lain. Kalian pertama tuh harus mikirin CV dulu, gimana CV-nya itu yang mungkin eye-catching dan lain-lain. Ibaratnya kalian mau menjual produk, brosurnya dulu nih. Gimana caranya orang tuh mau baca brosurnya itu dulu, kayak gitu sih. Jadi pertama tuh aku ingin banget screening CV. Kalau misalnya nanti CV kalian itu pass atau diterima, nanti akan ada announcement dan juga dapat email, baru nanti lanjut lagi, itu baru ke interview awal. Yang tadi interview awal tuh banyak banget pertanyaannya, jadi setiap orang most likely agak beda sih. Nah kayak gitu. Habis itu nanti sistem gugur lagi teman-teman, jadi yang dari berapa ratus
1.000 sih kayaknya waktu itu, 1.000 sih, 400. Nah, pokoknya jadi berapa orang itu semuanya lah pokoknya. Nanti sistem gugur. Lanjut lagi nanti ke tes aptitude, baru nanti ada sistem gugur lagi kayak gitu sih. Jadi yang harus disiapin CV, daftar online, terus mental ya. mental dan juga mungkin aptitude itu kan ada tes tulis ya, dan tes tulis itu bisa dilatih gitu. Maksudnya ya kita nggak ada yang tahu soalnya kayak apa, tapi kan itu lebih latihan soal ya, lebih latihan gimana cara kalian untuk mengerjakan suatu hal atau soal. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah familiar dengan tipe-tipe soal seperti itu, kalian bakal lebih mudah untuk mengerjakan soal selam bersih gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih latihan soal, terus public speaking juga mungkin dipelajarin gitu kan ya, karena kan nanti juga ada interview dan juga FGD gitu. Jadi itu sih teman-teman yang disiapin dari aku. Ya, umum juga ya sebenarnya Kak yang perlu dipersiapkan sama seperti rekrutmen pada umumnya lah. Iya, karena kan sama aja kita daftar kerja kan Mbak, sebenarnya bukan daftar arisan, nggak bercanda Mbak. Jadi anyway, sebenarnya sama aja sih, cuman kayak bedanya itu mungkin kayak di FG gitu aku ingat ada untuknya kita buat RIK kalau nggak salah, buat ala-ala RIK gitu. Jadi kayak ada problem solvingnya gitu juga. Jadi mungkin baca-baca aja kayak tentang pengetahuan umum, kondisi oil and gas kayak apa sih sebenarnya sekarang, apa berita, apa ya, headline newsnya saat ini apa. Jadi bener sih kayak mendaftar kerja pada umumnya, tapi kita juga harus punya value yang tadi di Mbak Nada bilang, value yang sesuai dengan selam bersih, which setiap perusahaan punya value, misi, dan juga background yang berbeda-beda gitu sih. Tadi dari jawaban Kak Nada dan Kak Tita ada beberapa yang online, ada juga yang offline ya Kak, berarti. Ada yang via website, ada juga yang udah langsung in person. Itu yang online tahapan apa saja sampai tahapan apa, yang offline tahapan apa saja sampai tahapan apa Kak? Mungkin dari Kak Tita dulu. Yang online cuman yang CV itu aja sih. Maksudnya kan kalian harus kumpulin CV kalian by server ya, tapi nanti di saat kalian pas screening CV, kalian harus bawa CV hard copy kalian itu ke pendaftaran, ke meja pendaftaran buat ditukar sama nomor apa sih, nomor urut gitu, nomor undian lagi gue, so nomor urut gitu kayak nomor berapa dan lain-lain. Jadi kayak nanti dicocokin misalnya CV kalian sama apa namanya, nama dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi yang online ya cuman itu doang waktu aku sih. Mungkin ada ingat sesuatu hal lain. Ya, ini kan dari tadi kan kita ngomongin yang ini ya, berdasarkan pengalaman kami dulu di tahun 2019 kalau aku ikut rekrutmen 2019 dan Ocha 2020 awal banget kalau nggak salah, which itu belum pandemi ya, jadi situation will be very different dengan sekarang, yang mana dari info yang aku tahu di 2021 ini memang tidak ada rekrutmen yang besar-besaran yang selam bersih ini datang ke kampus di setiap kota seperti aku dan Ocha. Tapi mereka masih ada rekrutmen. Terlepas dari itu, mereka rekrutmennya itu biasanya sih langsung untuk tahun ini ya, untuk tahun pandemi ini, mereka ngambil semacam talent pool yang udah mereka kumpulkan. Jadi ya mereka kan udah rekrut banyak orang kan, tapi nggak semua orang itu udah langsung di-hire kan. Ada yang ketahan di HR gitu. Nah, di tahun ini setahu aku yang di-hire itu rata-rata adalah talent pool yang sudah mereka kumpulkan, yang ketahan di HR interview itu yang pada akhirnya diambil di posisi-posisi tertentu. Begitu. Nah, untuk tahun depan, dari info yang aku tahu, sistemnya memang agak berbeda ya, yang mana sistemnya akan dibuat online. Cuman untuk detailnya seperti apa dan apakah tahapannya sama dengan aku dan Ocha dulu, itu aku masih belum tahu info detailnya juga, karena aku udah tanya kampus manajernya juga, dan itu beliau masih belum bisa memberikan jawaban karena masih belum dipublish juga oleh Selam Bersih. Jadi stay tune aja di website dan juga di LinkedIn. Gitu sih. Oh iya, nambahin, aku gak ingat sesuatu nih akhirnya. Sebenarnya aku tuh agak lupa, tapi aku akhirnya ingat sesuatu. Jadi aku kan waktu itu masih offline.
pendaftarannya masih offline gitu, jadi kayak masih ketemu langsung secara CV-nya juga waktu itu masih dikumpulin secara langsung, FGD langsung, interview langsung, dan teman-temannya tuh secara langsung, even interview HR langsung. Nah, setelah itu aku tuh dapat email, waktu itu ada pandemi kan, itu kayak baru-barunya pandemi datang gitu di Indonesia, kayak jedar gitu. Terus pandemi datang, aku dapat email kalau misalnya kayak katanya aku tuh dipending, aku tuh lolos tahap berikutnya, tapi aku tuh dipending gitu ya. Aku kan being realistis ya, kalau misalnya dipending kan maybe it's another way to say kalau misalnya aku nggak keterima. Di pikiran aku kayak gitu loh. Aku mencoba nggak berpositif thinking, aku mencoba negatif thinking aja, karena emang ya to be realistic aja sih. Maksudnya aku nggak mau nunggu sesuatu hal yang nggak pasti kan. Akhirnya aku daftar yang lain tuh sampai akhirnya aku lulus kuliah. Nah, jadi aku sempat waktu itu kerja di perusahaan lain di FMCG, it's kind of different with selam bersih yang which oil and gas ya. Waktu itu aku kayak 4 bulanan di Unilever, UFLP supply chain waktu itu. Terus setelah 3 bulan atau 4 bulan gitu, aku ditelepon sama HR-nya. Hai Tita gitu. Aku pikir kan iseng ya, enggak deh. Aku pikir kayak bukan dia gitu loh, siapa nih gitu. Ternyata dia bilang, are you still interested in selam bersih gitu. Terus akhirnya itu kayak it takes like 7 bulan atau 6 bulan dari announcement kalau misalnya aku lanjut dari HR itu. Jadi aku tuh sempat ke pending 6 bulan atau 7 bulan. Makanya aku sempat kayak kerja di perusahaan lain kayak gitu sih. Jadi mungkin itu salah satu tips juga ya Kak. Jadi jangan terlalu berharap juga. Jadi ada kalanya pending juga sakit ya Kak. Iya, maksudnya kan kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau menunggu kayak ya udahlah nunggu selam bersih aja ya, secinta-cintanya aku sama oil and gas atau sama kuliah aku kayak ikutan oil and gas terus, tapi I'm being realistic man, kayak yang mau nerima aku nggak cuma selam bersih nih ceritanya gitu. Jadi kita punya value juga kan gitu maksudnya. Jadi ya udah daftar yang lain aja. Maksudnya kan sumber pekerjaan tuh nggak cuma satu ya. Maksudnya ini juga membuka ini kan judulnya career speech ya. Ini juga membuka pandangan mungkin teman-teman yang lain gitu loh, bahwasanya kalau misalnya ada sumber mata air satu nggak keluar air ya kalian jangan tungguin gitu kan, kalian bisa mati duluan ya nggak sih, kalian cari yang lain aja gitu. Maksudnya nggak ada hitam di atas putih bahwa aku bakal diterusin juga, cuman kayak bilang aku PES tapi nunggu sampai kapan gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya ya mungkin coba peluang yang lain. Dan keuntungan yang lain adalah di saat aku dipanggil lagi atau bukan dipanggil lagi sih, hitungannya kayak aku dihubungin lagi itu sama HR-nya, aku punya bargain value gitu bahwa ya gue sebenarnya udah di sini sih Kak gitu, tapi gimana ya gitu. Jadi kayak ya anyway kayak gitu-gitu sih teman-teman. Ya boleh di-note ya teman-teman terkait hal tersebut. Jadi masih berkaitan nih Kak sama tahapan persiapan atau rekrutmennya nih. Ada pertanyaan dari Cindy Octaviani dari Universitas Pamulang. Pertanyaannya Kak Tita dan Kak Nada, tahapan apa sih yang paling menentukan di selama ini rekrutmen di vacation trainee dan field engineer trainee itu? Apakah tahap interview atau bagaimana ya Kak secara keseluruhan? Apakah aktif dalam organisasi adalah nilai plus untuk bisa diterima Kak? Jadi mungkin itu Kak pertanyaannya. Dari Kak Nada dulu mungkin Kak. Kak Nada, silakan Kak. Iya, satu sih yang pasti. Tapi mungkin ini sih untuk zaman sekarang sih udah bukan hal yang spesial lagi ya. Tapi satu yang menurut aku jadi nilai plus adalah bahasa Inggris. Karena selam bersih ini kan ya international company lah, multinational company. Jadi we are not only working with Indonesian people but also people coming from another country. Jadi skill bahasa Inggrisnya harus oke. Lagian itu juga yang pertama kali dites itu adalah sebenarnya bahasa Inggris kalian di quick interview itu. Jadi for those of you yang mungkin masih ini merasa perlu meningkatkan skill bahasa Inggris nih, nah ini mumpung kalian belum lulus, aku sarankan skill bahasa Inggris kalian diasah. Dan itu pun juga nggak berlaku untuk selam bersih aja ya. Menurut aku di dunia pekerjaan besok ya itu is a must gitu loh, bisa bahasa Inggris. Itu sih yang menurut aku paling utama ya. Ini dari Tita ada tambahan. Dari Kak Nada skill bahasa Inggris, dari Kak Tita gimana Kak? Yang paling menentukan itu sebenarnya semuanya menentukan nggak sih? Karena kan itu kayak stepping step gitu ya. Tapi menurut aku yang paling menentukan itu
preparation-nya sih sebenarnya. Kayak kalian tuh nggak cuma asal daftar gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau misalnya kalian mau perang, kalian harus tahu medan perangnya kayak apa dulu gitu loh. Kayak waktu itu kayak untuk nyiapin di awal itu kayak interview yang di awal itu aku inget banget, aku tuh kayak ngomong depan cermin gitu, atau enggak Kak, aku ada teman juga yang pengen daftar selam bersih juga waktu itu, jadi kayak kita sharing gitu loh, kayak belajar bareng kayak gitu. Terus yang aptitude itu kalian coba mungkin latihan soal dari kan banyak tuh soal-soal di internet ya, aptitude test atau apapun itu, coba latihan soal dan lain-lain. Terus waktu itu mungkin lebih kayak ke public speaking-nya dilatih juga, gimana cara kalian mungkin bisa ngomong secara fluent by English maupun kayak the way kalian speak up tuh kayak gimana. Kayak gitu sih, itu mungkin sama dari awal banget CV ya. Karena kalau CV kalian gak lolos, itu udah wassalamualaikum, itu udah gak lanjut ke yang lain sih sebenarnya menurut aku, jadi itu sih. Ya, bener banget. Mungkin kalau dari Kak Tita persiapan sama CV ya, yang tahap awal banget, screening awal. Kemudian ini ada pertanyaan dari Friends Ga nih, yang tadi pertanyaannya katanya, kok di-skip, bukan di-skip ya. Mungkin langsung aja ke Friends, dipersilakan bisa langsung unmute. All right, thank you, Kak. Wow, it's so interesting both of speakers. I want to ask 3 questions. Let me see. I want to scroll up. Number 1, how does Schlumberger make certain or identify the recent graduates is matched with the position provided? And is there any spying Schlumberger hunter to screen graduates, social media knowing the candidate's behavior? And the second one, how many percentage of women and men position available in Schlumberger's? And the third one, based on your experience, which the hardest test you feel on Schlumberger test? Thank you for dua kakak yang baik hati. Thank you so much. Oke, thank you, Franz. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Dari Kak Tita, ya, langsung dari Kak Tita, Kak. Okay, thank you very much for great questions, Francia. There's 3 questions. If you're adding 1 more questions, I think you will have a free pellet for me ya, nggak bercanda. Anyway, thank you for the questions. Ini aku bawa santai aja ya, aku kayak nggak mau serius-serius amat, maksudnya kita ya udah aja gitu ya kan, sorry, jadi aku emang kayak gini orangnya, santai aja gitu. Terus yang pertama tadi, first question is, I forgot, yang paling susah ya? Bukan Kak, gimana Schlumberger itu menyesuaikan dengan posisinya Kak, graduate. Oh iya. Actually, at the first place when I start to apply at Schlumberger, I didn't know that I will put in a drilling and measurement department. I mean, there is a lot of department in Schlumberger. There is a wireline, there is drilling and measurement. The things that mostly related to main core of oil and gas, such as wireline, drilling, and etc. But also we have such a MI or mud engineer, etc. At the first place, I'll never know that I will put in these positions. I know that I will as a field engineer of drilling and measurements when I got an interview with the user. So basically, if you want to know, is depend on the job itself. Yeah, I mean, the HR will look for the opportunity, which department that need more people in it, or there's an opportunity in that department. But at the HR interview, you will have them like a form. You will put like 1, 2nd, and 3rd. Most likely you want to be in what department that you will like to working at. I remember the first one is drilling. I put drilling and measurement. The second one is wireline. Why? Because I ever interns in Petronas Malaysia as a drilling engineer. That's why I put drilling and measurement. But it depends, yeah. I have also another case. My friend also put DNM at the first place, but she got mud engineer kalau nggak salah. She got a mud engineer because at that moment the position of in drilling and measurement department is already full. So they will like searching for a department that will acquire with your background as well, but also that open for the opportunity. So it's depend on the opportunity that we have in Schlumberger. So you only like can put what kind of department that you like, but the decision maker is not you. The decision maker is the HR itself.
All right. What about the Slumbergers Hunter spying the candidates' social media? What do you think about that, Kak? Yeah, I mean, I think it's not only Slumberjay, not only Slumberjay that's spying. I mean, it's not spying actually. Like, if you want to hire someone, if you want to someone that working in your area, that you have to know their background, their behavior, and etc. If you have a good attitude or you have a good, you win a lot of competition, maybe, or you upgrade your LinkedIn, such. You also update your skill maybe in your LinkedIn. It also maybe it's kind of adding value, yeah. But to be honest, I'll never know that our HR is spying on us, our social media. It's depend on your CV. But yeah, as a person, we have to be careful using social media ya. Kalau misalnya kalian mungkin juga punya LinkedIn dan lain-lain, ya nggak ada salahnya untuk diupdate gitu loh. Tapi untuk to be precise kayak mereka spying on us or not, I'm not sure ya, karena aku bukan HR sebenarnya. Tapi itu pasti sih, maksudnya pasti mereka juga cari background kita kan. Jadi ya kalau misalnya kalian punya LinkedIn, ya usahakan update LinkedIn-nya, kayak misalnya kalian adding skill-skill atau kalian punya course apa aja di situ bisa tuh ditulis di situ. Maksudnya we'll never know dan kita prepare for the worst kan, kayak gitu sih. Kenapa nih kamu nanya spying media sosial kamu? Media sosial kamu kenapa? Because I heard some news that the headhunter or seeing the social media to screen that's the candidate's behavior and blah blah blah. I don't know why, but this is the reason issue that we are really anticipate or stay alert that do not to make a negative or hoax or bad or black campaign because they will screen our what is it our identity, our information. I don't know exactly, but this is a real that I heard that from the several headhunter. Okay, you heard it right. I mean, we'll never know exactly what kind of thing that really happened, right? Maksud aku kayak don't overthink to something that maybe you're not really sure about. Jadi kayak ya prepare for the worst aja sih. Dan nggak ada salahnya juga, maksudnya it also make sense ya. Kalau misalnya aku juga kayak mau invite orang ke dalam rumah aku, ya aku nggak bakal sembarangan invite orang gitu loh. Kalau misalnya dia mungkin mantan napi atau kriminal, terus aku invite ke dalam rumah, kan aku takut ya, aku dibunuh. It's kind of basic logic gitu loh. Kalau misalnya emang kalian punya LinkedIn, atau maksud aku media sosial juga, ya udah aja nggak sih? Maksudnya kalian juga nggak ngepost macam-macam di Instagram, nggak komen hate speech, dan itu juga mungkin berlaku nggak cuma di Slumbersy gitu loh. Mungkin di semua aspek dalam kalian bekerja, ya HR bakal ngelihat gitu loh, ini anak background-nya kayak gimana sih? Mungkin dilihat di LinkedIn atau enggak di type di Google atau apa. Selama kalian merasa kayak kalian masih on track dan tidak ada behave yang menakutkan gitu ya, kenapa harus takut akan hal itu gitu. Jadi tetap yang utama itu tetap yang pasti. Which yang pasti adalah screening CV. Setelah itu tahap-tahapnya bla 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 dan lain-lain. Jadi fokus on that gitu loh. Terkait dengan mereka spying on us on media sosial atau apapun itu ya udah kayak ya udah cek aja Instagram gue, cek aja LinkedIn gue, doesn't matter anyway. Bahkan kalau misalnya aku malah lebih senang kalau misalnya ngeliat LinkedIn gue gitu, kayak gitu-gitu sih. Anyway. Alright, Kak. Thank you. Number 2 and 3, please reply. Oke, pertanyaan yang mungkin Mbak Nada kali gantian. Ya, Mbak Nada mungkin Kak Nada dari pertanyaan kedua mungkin ya Kak. How many percentage of women and men position available in Slumberjay? Actually, for the position, for the percentage itself, I don't really know. Yeah, I mean it's management level that know this percentage of thing. But what I know is Slumberjay looking for they want the number of women and men in the company is equal. So that is the reason of why they hire a lot of women, because they want to equalize the number of women and men working in the company. That's what I know. Yeah, I think for percentage, they aim for 50-50. Moreover, in top level management, they push women in who right now is still in field to
to like they have to pass the grade in a certain amount of time, and so that they can reach the top management, so that the amount of women in top management is equal with men, something like that. That's what I know for the percentage. So women and men have. It's a good opportunity for women. Yeah, it's a good opportunity for women engineer because Schlumberger is really open for you guys, for women, to be hired. So their opportunity is the same, ya Kak? Yeah. Mm-hmm. Thank you, Kak Nada, for number 2. Okay. And Kak Tita? Oke, mungkin dari Kak Tita, apa ada tambahan Kak buat pertanyaan kedua atau lanjut ke pertanyaan ketiga? Okay, I think that's all. Yeah, for the questions number 2, I think I'm going straight to the question number 3 because there is a lot of questions here. Iya, betul banget. Iya. Siapa nih yang nggak di? Mungkin pertanyaan ketiga ya Kak, pertanyaan terakhir dari Mas Rani. The most hard state, yeah. Yeah. For me personally, too, when I got an interview with the HR, because when they're the first interview, the things that you have to do is prepare, like what I said before, right? You can just prepare the public speaking or English in front of mirror, or you have a partner to learn with. And the second one is aptitude. I mean, aptitude is based on you. The more you practice, the more you learn, the more easier you will do that kind of aptitude. I mean, it's basic logic actually. And also, the more you're familiar with type of questions, I think it's not really a big deal. Yeah. The third one is, okay, for me personally, interview HR. Second one is FGD, because FGD is really tricky. And at the FGD, you're working with some amount of people. You don't want to look like speak up more fluently, or you the one that, you know, speak up the most, but also you didn't want to be the person that speak less. So it's really tricky in forum group discussions gitu. Kalian harus bisa menempatkan diri kalian di forum group discussions. Itu ada beberapa tipsnya sih, kalau misalnya itu in public speaking ya. Itu ada beberapa tipsnya gitu, bisa dipelajari juga tipsnya. Tapi kuncinya itu kalian nggak mau jadi orang yang paling sok banyak bicara, tapi kalian jangan juga jadi yang speakless gitu. Jadi it's tricky gitu. Dan yang berikutnya itu adalah for me personally adalah HR interview. Why? Because in HR interview is very tricky ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu nggak ada salah dan benernya. Ngerti nggak sih? Kalau aptitude kan jelas ya, salah bener gitu. Tapi kalau misalnya di interview HR itu ya it's personal based on the HR itself gitu. Gimana cara kita menjadi diri kita sendiri, nggak too much bullshitting, you know. Kayak being honest of yourself, tapi juga harus ada adding value atau menjual diri kita. So it's tricky, right? Kayak ada beberapa hal yang harus kalian pelajarin gitu. Kayak gitu sih menurut aku. Mungkin ada. For me, the most difficult one is FGD. Ada tambahan Kak? Yeah. For me, the most difficult one is FGD because it combines technical skill and also your public speaking skill. Why technical? Because in FGD, you were asked to build maybe bridge or tower or rig, and you will have a limited resources such as stick or glue or paper. Like it's very limited, and you have to utilize it. And you will be given a time, so you really have to have this great technical skill regarding to this. But I think it's easy peasy for you guys because you are all engineer, right? So you don't have to be worried about this. Anyway, so the next one that I think is difficult is user interview, because in user interview, you will directly speak with your future manager, the one who will be your boss in the future. It's tricky because in user interview, we cannot expect what is the question from our manager, from our future manager, and also we don't know what kind of person they are looking for, right? So I think that is the difficult. But
talking about user interview, you can also pass it if you have a good preparation. You can prepare by predicting what kind of question that will be asked by the user and write it down on the piece of paper. And you can ask maybe your friend to, so that it will be your manager ala-ala, and you can practice it with your friend. Like, I think everything is not difficult as long as you have a good preparation toward that thing. Thank you, Kak Nada, Kak Tita, and moderator is so insightful. Adding one things at FGD, it's really tricky. Why? Because they will not value your team because of your successful or unsuccessful. Ada juga case yang dia itu nggak berhasil untuk solve the problem atau membuat trick or whatever it is, depend on the soal ya, atau depend on the case, tapi mereka pass gitu loh. Jadi apa berarti value-nya? Value-nya itu tadi yang aku bilang bahwa gimana caranya kalian itu bekerja as a team, kalian juga bukan terlalu jadi orang yang speak much, jangan speakers juga, tapi you have a value gitu loh. Value kalian apa di tim itu. Jadi kalau di FGD itu tricky-nya kayak nggak harus bisa sukses atau enggak, tapi kalau bisa sukses ya, karena itu nilai plus gitu loh. Tapi nggak sukses pun ada case yang dia malah kepilih. Kenapa? Karena tadi itu, gimana cara kita punya value sih. Oke. Mungkin bisa terjawab. Iya, Kak. Yeah. I think FGD is also about contribution, yeah. How you contribute to your team, to the project. And they really look at how you handle team in FGD. That's why FGD is very tricky. I agree with Tita. Okay, thank you so much, Kak. Thank you both. Thank you, Kak, ya. Okay, thank you, Mas Frans. I hope the answer is very clear ya. Oke, jadi buat teman-teman nih, karena banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk, nanti pertanyaannya bakal insya Allah kita jawab semua ya teman-teman, kita filter juga. Jadi di talk show ini nanti ada beberapa bagian nih teman-teman. Tadi kan kita udah bahas nih mengenai recruitment prosesnya. Nanti ada juga mengenai training activities-nya. Nah, di akhir nanti ada sesi sharing, tips, dan juga kira-kira suka duka selama menjalani program ini apa. Nah, jadi teman-teman harap bersabar ya. Nanti pertanyaannya kita filter, kita bahas sesuai dengan part per partnya ya teman-teman. Soalnya ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi tadi kita udah bahas nih mengenai tahap rekrutmennya, yang penting apa, terus yang harus dipersiapkan apa. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Dava Rizky Purnomo, dari Universitas Pertamina. Pertanyaannya, izin bertanya untuk Kak Ocha dan Kak Nada, dari mana Kakak mengetahui adanya open recruitment Schlumberger, dan biasanya setiap bulan apakah setiap bulan Kak untuk open recruitment dari Schlumberger? Mungkin terkhusus vacation trainee dan food engineer trainee ya Kak. Kira-kira dari mana kita dapat informasinya dan dibukanya tuh setiap kapan Kak? Mungkin dari Kak Nada dulu. Ya, kalau dari mananya sih, aku dari website dan juga dari kampus sih. Jadi kayak kampus tuh ada semacam career center gitu. Mereka punya career center dan aku subscribe di email dan mereka kebetulan share tentang program VT dan juga FET ini. That's how I know this program. But also I know this from my senior. My senior is ex FET. So this person shares a lot to me. Anyway, untuk kapan program ini dibuka, itu sih biasanya, ini kalau aku dan Ocha ya, itu di zaman kami, dia bukanya di akhir tahun ke awal tahun, kayak bulan-bulan Desember, Januari gitu. Cuman up until now pun, kalau untuk rekrutmen tahun depan ya aku juga belum ada info sih, kapan dia dibuka. Tapi kalau dari aku ngobrol sama kampus manajernya, itu akan ada, tahun depan tuh pasti akan ada, dan itu akan online, gitu sih. Karena program ini sedang digodok gitu lah oleh mereka. Oke, jadi buat teman-teman harus... Iya, saran aja, mungkin teman-teman bisa ini sih, bisa
cek website atau follow LinkedIn HR-nya Selambersih. Dan juga mungkin pasti untuk career center gitu ada nggak sih di OP? Mungkin juga bisa di-push dari sana sih. Biasanya di tiap Gitu. kampus ada career centernya, Kak. Iya. Oke, siap. Dari Kak Tita ada tambahan, Kak? Mungkin Kak Tita mungkin apakah berbeda atau sama aja? Sama. Oke, berarti sama ya Kak, Field Engineer Trainee sama Vacation Trainee ya dari yang sesuai dijawab sama Kak Nada tadi. Oke. Nah, ada lagi nih Kak, kira-kira sebenarnya kampus atau akreditasi berpengaruh nggak Kak? Ada yang nanya juga seperti itu. Apakah pengaruh Kak? Mungkin dari Kak kita? Iya, sebenarnya nggak ada peraturan hitam di atas putih gitu loh sebenarnya kayak kalau misalnya kampus berpengaruh atau enggak, sebenarnya nggak ada kayak tulisan kampus berpengaruh kayak gitu, nggak ada sih, tapi most likely mungkin iya ya, karena kan kita diadakan di beberapa universitas gitu loh, kayak misalnya ada di Universitas UGM, ada di Universitas UI, ITB, ITS, tapi ya bukan berarti universitas lain nggak ada peluang untuk masuk gitu loh, ada juga dari alumni-alumni universitas lain, dari UPN juga ada, dari Universitas Trisakti ada, beragam gitu loh. Karena menurut aku kampus itu cuman sebagai apa ya, tempat kita belajar kan, balik lagi yang mendefine value kita kayak apa, kualitas diri kita kayak apa, is ourselves gitu loh. Makanya di saat masa kuliah itu ya gimana cara kalian untuk mungkin berprestasi, atau kalian akademiknya dibagusin atau segala macam lah, soft skill, hard skillnya dibagusin yang nanti ditaruh di CV. Karena balik lagi percuma kampusnya pun kayak let's say kampus nomor 1 atau top 3 di Indonesia, tapi you guys don't have any value, atau enggak kalian cuman kayak ngikut arus air aja gitu, kayak nggak punya value dalam diri kalian, ya percuma. Jadi ya bukan berarti kampus yang lain selain yang tadi aku sebutin itu nggak bisa masuk, no, it's a big no gitu loh. Tapi ya salah satunya dilihat juga sih mungkin dari HR-nya ya. Tapi balik lagi, yang paling menentukan itu adalah kalian. Karena gini, kalau misalnya di awal itu, kampus kalian apa itu cuma di CV doang, men. Tapi begitu nanti kalian ada interview, FGD, aptitude, itu yang nentuin siapa? Kalian nggak sih? Kan nggak bakal dilihat lagi nih kampus A gitu, kampus B, ya percuma kampus B, tapi kalau misalnya dia ngerjain aptitude-nya lebih bisa daripada kampus A, ya whatsoever, yang kampus A nggak keterima lah, kayak gitu sih. Itu kayak cuma nganter kalian ke gate aja, tapi balik lagi yang mengantarkan kalian dari gate menuju titik finish, itu ya diri kalian sendiri sih. Betul banget sih. Kak Nada ada tambahan Kak? Cukup sih, cukup. Oke, siap. Jadi mungkin sangat jelas sih menurut aku Kak dari tahapan rekrutmennya dari Vacation Trainee dan Food Engineer Trainee ini ya. Aku harap teman-teman udah sangat jelas lah ya dan udah siap lah buat preparation-nya nih. Tahun depan bakal offline kemungkinan. Oke, kita lanjut nih Kak ke topik selanjutnya mengenai trainee activities-nya. Kira-kira setelah lulus nih, setelah lolos di kedua program ini, aktivitasnya itu seperti apa sih Kak dari Vacation Trainee dan Food Engineer Trainee? Pertanyaan pertamanya nih Kak, apa sih sebenarnya tanggung jawab nih dan tugas yang didapatkan kepada kita nih selama mengikuti Vacation Trainee maupun Field Engineer Trainee ini? Mungkin kita mulai dari Vacation Trainee dulu ya Kak, dari Kak Nada. Atau nanti ya Kak Nada, Vacation Trainee silakan Kak. Ya, kalau Vacation Trainee karena itu internship, jadi sebenarnya kalian nggak ngelakuin apa-apa sih. Jalan-jalan ya Kak? Ya, intinya kalau misalnya kalian jadi Vacation Trainee, the goal is just you guys have the exposure into the life of Schlumberger gitu sih. Jadi untuk daily activity kalian ngikut aja, ngekor aja sama orang-orang sana, maksudnya sama senior di sana. Kalian ngekor, kalian ngebantuin. You don't have a certain job desk. You just learn and you just see them. Itu sih, karena nggak semua orang itu dia cocok dengan kehidupan di field gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan dari program VT itu semacam
biar orang-orang biar yang mau masuk Selam Bersih itu emang benar-benar tahu Selam Bersih itu seperti apa kerjanya, dan ya nggak salah masuk gitu loh. Kayak gitu sih. Dan mungkin nanti di akhir kalian akan dikasih project, which itu different dengan setiap orangnya ya projectnya. Tapi ya biasanya projectnya sih nggak susah amat sih, kayak cuman Excel thing gitu. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya kan vacation trainee kan internship, biasanya itu cuma sebulan aja. Kalian udah vacation trainee udah selesai. Nah, nanti selanjutnya kan kalian balik ke kampus, kalian ngerjain skripsi, atau mungkin kalian intern di tempat lain, atau apa. Nah, nanti kalian setelah kelar skripsi, nanti mungkin ada panggilan lagi kan dari Selam Bersih untuk user interview. Kalau user interview lolos, kalian jadi FET. Nah, nanti baru ketika kalian jadi FET, nah itu kalian jadi ya itu ya kalian akan jadi pekerjanya. Ya kan akan bekerja Selam Bersih dengan status tidak tetap gitu. Jadi that is when you have certain role and responsibilities. Nanti selanjutnya sih mungkin jelasin sama Tita ya, dia sudah bersiap untuk menjelaskan ini sepertinya. Oke, Kak Tita udah siap nih kayaknya. Gimana Kak? Anyway, terima kasih Mbak Nada. Ya, jadi kan dia udah di VT ya. VT kan lebih kayak ke internship. Ya sama lah kayak internship tempat lain kan, tujuannya adalah untuk memperkenalkan kan, maksudnya ini loh perusahaannya kayak gimana, working place-nya kayak gimana, mungkin ada beberapa orang yang belum pernah kerik dan lain sebagainya. Jadi Mbak Nada beruntung sebenarnya sebelum masuk Selam Bersih udah dapat exposure seperti itu, jadi udah ada gambaran sebelum masuk Selam Bersih ya. Kalau saya nggak ada. Saya itu jadi nggak tersesat ya. Jadi saya itu nggak ada. Saya emang beberapa kali internship di oil and gas, tapi nggak di Selam Bersih. Jadi waktu itu saya di drilling engineer di Pertamina Lubrikan, tapi di office gitu loh. Saya nggak pernah dapat exposure kerik. Nah, jadi sebenarnya apa tanggung jawabnya ya? Pertanyaannya kan apa tanggung jawab setelah keterima gitu kan Mbak ya? Ya, betul Kak. Tanggung jawab dan pekerjaannya mungkin Kak setelah diterima di program ini. Oke. Kalau kami, saya dan Nada kan field engineer trainee ya. Tanggung jawabnya banyak sebenarnya. Tanggung jawab saking banyaknya sampai bingung mau jelasin yang mana. Jadi ya begitu diterima ya otomatis ada school online. Depends kan. Tadi saya balik lagi bilang kalian masuk departemen apa kan? Departemen di Selam Bersih banyak. Ada yang kayak oil and gas core operation, such as mungkin DNM or wireline, atau juga ada lagi yang kayak mat engineer or whatever gitu loh. Maksudnya banyak banget kan, depends. Nah, biasanya tuh kalian bakal kalian akan menghadapi school, dan schoolnya itu biasanya kita di luar negeri, tapi karena saya dan ada angkatan online, jadi kami hanya online aja. Tapi nggak apa-apa, seru juga kok. Jadi kayak awalnya tuh school, karena kan ini ilmu baru ya, maksudnya walaupun kalian basicnya engineering, tapi kan kita punya kayak ibaratnya hal-hal khusus yang memang nggak bisa gitu loh kalau bisa dikerjain sembarangan, karena krusial banget kan. Dan kalau misalnya salah-salah perhitungan atau apa itu kan juga bisa berbahaya gitu. Jadi ada school dulu, dikasih tahu job desk kita kayak apa, pekerjaan nanti kayak apa. Habis itu baru nanti kita ke lapangan as a third hand, jadi kita masih belum jadi pembuat keputusan gitu. Jadi kayak masih ngikut atau shadowing senior kita, gimana sih cara kerja mereka, face work-nya kayak gimana gitu. Habis itu baru nanti biasanya stepping ke kita jadi second hand, kita udah punya authority untuk jadi yang bertanggung jawab di shift kita, kayak gitu sih. Jadi tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab akan banyak hal ya sebenarnya, akan keputusan kita untuk mendaftar di awal, terus kayak konsisten apa enggak. Di school-nya itu pun jangan salah ya, yang sistem gugur itu bukan cuma di pendaftaran, emang selama di sini luar biasa. School-nya itu juga sistem gugur. Kalau misalnya kalian nggak pass, school-nya itu udah wassalamualaikum gitu loh. Jadi itu school-nya banyak banget kan. School-nya itu kayak ada, ibaratnya SKS lah ya. Gambaran gampangnya itu ada SKS. Apa, matkul apa. Nah, kalau misalnya itu ada exam-nya gitu, ada ujiannya. Kalau misalnya kalian nggak pass, kalian nggak lulus, ya udah. Gitu deh ceritanya. Dimulai dari school dulu ya, Kak? Dimulai dari school dulu sih. Jadi sebelum ke pekerjaannya itu, kita bakal school lagi, dan mungkin tanggung jawabnya gimana kita bisa pass school-nya itu sih. School yang menyeramkan itu. Oke, tanggung jawab awal gimana pass school-nya ya, Kak?
Tapi pas masuk ke schoolnya ini Kak, apakah udah langsung di MLWD tadi atau nanti setelah school Kak? Udah dong, nanti biasanya tuh sejak kalian interview HR, kalian dapat email sebelum masuk ke user, kalian bakal dapat email bahwa kalian akan sebagai trainee di bagian apa nih, drilling and measurement atau apa. Nah, nanti kan bakal diwawancari sama user. Nah, usernya tuh manajer kalian yang akan kalian bekerja, otomatis kan udah pasti kalian bakal bekerja di departemen apa gitu loh. Dan dari situ kalian juga punya background. Oh, gue di bagian wireline nih misalnya, atau enggak gue di bagian DNM, atau gue di bagian med atau apapun itu gitu. Kalian bisa pelajari juga apa sih sebenarnya drilling itu, atau enggak apa sih sebenarnya wireline, apa sih yang di job desk-nya apa sih. Jadi kalau misalnya kalian diwawancarain nggak yang kosong-kosong banget sih sebenarnya, walaupun mungkin kayak basic aku juga bukan oil di sana, aku teknik fisika ITS ya, maksudnya nggak ada, bukan teknik perminyakan atau apapun itu gitu ya. Tahu dari mana ya? Dari baca, belajar juga, familiar dengan hal-hal kayak gitu sih. Baru nanti schoolnya spesifik, kayak karena aku udah di NM nih sama Nada di bagian drilling ya, sekolahnya tentang drilling. Nggak mungkin dong aku kerjanya drilling tapi sekolah aku tentang liquid gitu kan, nanti wassalam Riknya ya, kayak gitu sih. Jadi ya betul. Balik lagi prepare ya Kak berarti. Dari Kanada ada tambahan nggak Kak buat field engineer training? Soalnya Kanada juga field engineer training nih. Mungkin ini sih apa namanya, aku ada kayak foto-foto gitu kalau misalnya penasaran. Wah, kerjaan. ini foto Mbak Nada nih ditungguin. Mungkin ya bisa langsung share screen Kak mungkin. Oh ya, sebentar ya. Wait. Kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan. Wah, ngapain tuh Mbak Nada? Ya, kayak gini sih pekerjaannya. Ya, maksudnya kalian di full screen aja, Beb. Di full screenan aja biar kelihatan. Oh iya, boleh. Ya, yang namanya drilling ya, jadi kalian tuh prepare tool-nya untuk drilling itu. Ini tahap-tahap preparation-nya. Terus pas lagi drilling, ini dalam unit, kalian monitor waktu drilling itu seperti apa. Kalian accept survei untuk trajektori, kalian nanti acquire data dari formasi, kayak gitu sih. Intinya kayak begitu. Itu kerjaannya setelah tahap school ya? Iya, ini setelah school. Itu sih. Foto-foto lain sih ini nggak related ya dengan daily activities. Iya. Nanti ya, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang relate lagi, nanti kita akan hubungkan ke foto-foto yang lain gitu. Dan ada banyak nih koleksi foto-fotonya, keren. Teman udah dapat skill dikit lah mengenai gambaran kegiatannya. Jadi stay tune ya teman-teman sampai akhir, nanti semua foto-fotonya akan di-reveal lah. Oke. Jadi kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah ada gambaran kira-kira kegiatannya apa saja, tanggung jawabnya apa saja. Kalau dari Kak Nada dan Kak Tita sendiri, tantangannya tuh yang paling berat apa sih Kak selama menjalani program training ini? Mungkin dari Kak Tita dulu. Dari saya ya. Jadi pasti ya kan namanya juga trainee ya. Maksudnya kan namanya trainee itu adalah 0 tahun di perusahaan. Banyak banget yang harus kita catching up ya sebenarnya. Baik di perusahaan lain pun aku ngerasain sama gitu loh. Maksudnya kita kan beralih ya dari yang kayak mahasiswa yang masih lucu-lucuan, mahasiswa lucu gitu langsung ke dunia kerja. Which kalau misalnya di oil and gas kan kritikal ya. Maksudnya kita exact gitu. Kita nggak bisa yang kayak ngawang-ngawang atau nebak-nebak ya. Iya, enggak, pasti-pasti gitu loh. Nggak kayak abu-abu tuh enggak kan. Maksudnya ada schoolnya juga dipelajarin as an engineer, ilmu pasti, ada angkanya dan lain sebagainya. Jadi di awal itu mungkin asin aku personal yang aku agak adjust itu mungkin environment bekerjanya ya. Karena kan kita juga bekerja di rig. Kalau aku dulu di offshore, sampai sekarang sih sebenarnya di offshore kan. Jadi emang kalau misalnya kalian buka ngelihat dari kaca gitu, kalian ngelihat laut, men. Kalian kayak nggak ngelihat darat gitu. Kalian kayak nggak ngelihat gedung gitu, enggak. Kalian ngelihat laut gitu.
at the first month sebenarnya excited ya, wow, tuh ada lumba-lumba gitu. Tapi lama-lama kayak ya ampun gitu sih. Tapi kan ada off-nya juga kan, ada off-nya 2 minggu kalian bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih kayak ke adjustable untuk bekerja di offshore atau di remote area ya. Mungkin nggak cuma offshore, kan aku dapatnya offshore di remote area. Kita juga ada land rig. Maksudnya nggak semua orang itu bisa acceptable atau adjust dengan kayak gitu. Maksudnya itu sendiri itu udah pressure gitu buat kita. Ini belum ke pekerjaan ya. Belum kita ngelakuin tadi Mbak Nada bilang drilling, ngawasin semuanya, proses drilling itu belum ke situ, men. Itu kayak masih adjust environmental kita kerja di rig aja itu masih butuh kayak gitu. Nggak semua orang bisa. Makanya it's a good value kalau misalnya kalian punya mental yang luar biasa atau enggak kalian udah bisa untuk bekerja di kayak gitu, karena ya itu enggak semua orang bisa. Jadi kalau misalnya kalian bisa itu gokil sih, maksudnya adjustable itu sih. Terus awal-awal itu otomatis banyak yang di-absorb atau enggak banyak yang di-adjust. Maksudnya kan ini ilmu baru ya, dan nggak bakal dipelajarin juga di kuliah kalian. Paling basic-basic engineering-nya ada, cuman ilmu kayak tentang spesifik ke tool-nya atau saat drillingnya itu kan kita pelajarin di saat school kan, dan itu harus dipelajarin dari awal. Jadi banyak banget yang harus di-absorb gitu loh. Itu sih dari awal tuh banyak banget yang dipelajari. Tapi once kalian sudah terbiasa dengan operation drilling, once kalian udah terbiasa dengan berada di rig, once kalian udah terbiasa dengan prosesnya, itu bakal easy peasy kayak Mbak Nada gitu. Dia setiap berangkat kerja udah easy peasy gitu. Maksudnya udah biasa gitu. Di awal-awal aja yang mungkin agak-agak gimana gitu. Kayak gitu sih dari aku. Dari Kak Rita, gimana kita harus catch up dan menyesuaikan dengan environment baru ya, Kak? Kak Nada gimana nih, Kak? Udah biasa dari vacation training mungkin, atau ada yang berbeda, Kak? Sejujurnya karena vacation training tadi aku bilang nggak ngapa-ngapain, jadi ya beda ya antara vacation training dan juga field engineer training. Dan benar sih kata Tita, the beginning is always the hardest kalau misalnya di sini, karena kamu di awal tuh benar-benar yang dikasih sesuatu yang sangat banyak sekali yang harus kamu absorb dengan cepat gitu. Dan you are working in remote area, kamu jauh dari orang tua dan itu nggak ada sinyal di tengah laut gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang memang nggak terbiasa jauh dari orang tua, itu harus pikir 2 kali sih untuk kerja di apa namanya, di field kayak gitu. Dan juga karena di field juga, jadi tekanannya itu dari berbagai macam orang. Kalau misalnya pas lagi drilling gitu ya, kita dapat pressure dari klien, kita dapat pressure dari kota, kita dapat pressure dari mungkin rekan kerja juga. Jadi ya it's a lot of pressure sih. So I would say that working in the rig is really tough, but if you able to pass it, it will be a great and a good experience, of course. Dan juga adding value juga bahwa to have experience working at the rig itu nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi untuk have a privilege kayak gitu itu salah satu yang aku sampai sekarang syukurin sih. Walaupun a lot of thing yang mungkin terjadi yang berat juga ya kan. Maksudnya ya mana sih kerja yang nggak berat gitu ya nggak sih? Kayak kerja dimanapun pasti berat men. Kayak aku juga have experiencing kerja di perusahaan lain pun ya sama-sama berat gitu loh. Sama-sama capek. Karena ya it's part of ya proses dalam hidup kan, gimana cara kita adjust. Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngelewatin stepping itu dan juga bisa survive at the end, ya kita bakal jadi pribadi yang lebih kuat, jadi pribadi tentunya yang lebih baik juga. Jadi it's depend on us juga sih. Maksudnya semua pekerjaan itu pasti ada challenge-nya masing-masing, semua pekerjaan itu pasti ada suka dukanya juga, termasuk di dalam bersih juga. Jadi ini untuk semua, ini kan career speech ya, jadi menurut aku sama aja sih semuanya, cuman kita double sih karena kita di remote area. Dan untuk sinyal ya, Mbak Nada, modem Mbak Nada biar ada sinyal. Yo, man. Yap. Anyway, ini aku ada video lagi, videonya kasih lebih tepatnya. Boleh Kak? Kalau misalnya boleh kan untuk share. Boleh banget Kak. Wait. Sudah terlihat. Ini ya, ini.
Ini tahunnya belum masuk ya, Kak? Ya ternyata. Nggak apa-apa. Aku pikir panjang. Nggak, itu singkat, man. Itu intinya kayak cuman kita tuh diri celebrating. Iya, jadi momen di awal tuh aku ini sharing ya. Momen aku di awal itu aku ngerayain ulang tahun, ngerayain Lebaran, Idul Fitri, ngerayain Idul Adha, terus ngerayain 17 Agustus itu di RIK. Dan nanti bakal tahun baruan di RIK. Jadi emang ya keren banget gitu kan Chinese. Gitu sih. Experience-nya ya, Kak, yang didapat. Benar-benar. Ada lagi, Kak, Nada? Mungkin? Commute, Kak, masih commute, Kak. Lanjut dulu aja, Andi. Oke, lanjut dulu ya, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, kalau gitu. Tadi udah bahas nih kegiatannya, tantangannya. Kita lebih dalam lagi mengenai kegiatannya nih, Kak. Tadi kan ada sesi yang dimana kita harus ada school dulu di awal. Nanti masuk ke kita udah jadi trainee-nya, Kak. Benar-benar jadi trainee-nya ke lapangan, ditempatkan seperti itu ya, Kak. Nah, itu apakah ada sesi-sesi tertentu, misal dari segi off-on-nya ke lapangannya, terus yang off-nya berapa lama, atau misal ada sesi-sesi khusus mungkin nggak, Kak? Apakah ada yang seperti itu, Kak? Dari Kak Nada dulu mungkin. Sesi khusus ini maksudnya waktu off dan waktu on duty-nya ya? Nah, waktu on duty-nya, Kak. Atau tadi dari segi grade kan tadi Kak Tita sempat bilang kayak ya tanggung jawabnya bakal makin besar dari segi decision making-nya. Apakah ada tahap-tahap seperti itu, Kak? Oke. Kalau berarti lebih ke career path. Ya, betul, career path. Oh, iya. Kalau career path itu di Sulawesi ada yang namanya fixed step training. Jadi setelah kalian school nanti akan menjadi field engineer trainee. Setelah itu nanti akan naik grade menjadi field engineer, nanti naik grade lagi jadi senior field engineer, kemudian jadi general field engineer. Nah, nanti once kalian udah complete all the fixed step career di field, nanti kalian akan ke manajemen level. Tuh. Jadi aku udah sempat mention tentang Sulawesi ini yang pengen buat jumlah dari cewek dan cowok di managerial level ini equal. Nah, itu sih, jadi mereka nge-push orang-orang supaya cepet naik grade dan bisa ke managerial level. Tuh, itu untuk career path-nya, dan menurut aku cukup bagus ya career path di Sulawesi, karena unless kalian emang sangat menyukai kehidupan di field, kalian bisa stay di rig itu. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen di kantor, itu sangat possible. Jadi nanti di rig, let's say 3 tahun, nanti sekalian ke kantor. Kayak gitu. Dan posisi strategis di Sulawesi kayak manager, kemudian bahkan upper C levelnya itu mereka berasal dari field engineer dulu. Gitu. Jadi memang field engineer ini semacam MT didesain supaya orang-orangnya itu nantinya akan ke managerial level. Itu untuk career path-nya. Kak Tita ada tambahan, Kak? Tadi udah jelasin ya sama Mbak Nada. Actually ada 2 sih untuk masuk Sulawesi, itu ada field specialist sama field engineer. Field specialist trainee sama field engineer trainee. Bedanya kalau field specialist trainee itu dari D3. Dia itu yang didesain emang namanya juga field specialist kan. Berarti bakal stay di rig terus gitu loh. Bakal stepping-nya adalah jadi directional driller dan lain-lain, tapi stay in rig. Tapi kalau misalnya field engineer trainee itu mungkin kalau misalnya perusahaan lain kayak MT jatuhnya ya, karena kita nanti juga bakal looking for managerial position, tapi to been through itu kita harus been through a lot of thing di lapangan dulu kan. Maksudnya even HR kita pun itu dari field engineer, padahal HR gitu. Maksudnya ada juga kan HR di perusahaan lain ya langsung aja kan, biasanya HR aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh malah dari field engineer. Why? Kan pertanyaannya kayak gitu. Karena ya di saat mungkin HR dari field engineer kan, kalau misalnya ada yang komplain, ada yang apa aja, kan dia bisa mapping kan. Oh, kehidupan diri tuh kayak gini, I've been through that shit gitu. Jadi gue bisa nge-mapping nih orang-orang yang mau gue hire kayak gimana. Bahkan ibaratnya manajerial yang non operation related, kayak misalnya sales, kayak misalnya
banyak lah supply chain-nya pun itu most of the time dari field engineer. Kenapa? Karena kan ya kita udah pernah ngerantul itu, kita udah dapat gambaran kayak apa di lapangan. Jadi di saat kita udah di posisi manajerial kita udah sampai hafal kayak gitu sih. Jadi itu sih mungkin stepping-nya. Apakah selalu ada assessment gitu? Selalu ada apa, sorry? Assessment Kak buat kita untuk mungkin move to another level. Oh ya, of course, karena itu ada several grade-nya kan. Kita pakai kayak level gitu loh. Ibaratnya ada level 1, 2, 3. Ya kalau misalnya tahun awal training masih 1 misalnya, nanti kita ada assess lagi, kita harus pull apa lagi, kita harus, intinya di Slambers itu semua orang disuruh belajar, bagusnya itu sih, semua orang disuruh belajar, disuruh berkembang. Kita juga punya platformnya ada, gimana kitanya aja yang mau belajar atau enggak, kita mau berkembang apa enggak gitu loh. Karena ibaratnya Slambers itu udah nyiapin bahan makanannya gitu loh, gimana cara kita masaknya aja. Kalau mau masaknya lama misalnya, kalau misalnya kita mau belajar yang lama ya lama juga diri, tapi kalau misalnya kita rajin atau misalnya kita excellence juga, kita kasih yang terbaik juga ya bakal cepat juga sih. Jadi ya intinya kayak gitu sih. Jadi kecuali tadi yang kata Mbak Nada bilang ya, kecuali kayak Mbak Nada misalnya, dia sangat suka bekerja di RIG misalnya. Jadi kayak di saat level itu dan ada tawaran kayak mau ke kantor apa enggak, saya mau tetap di RIG gitu. Karena kan di RIG juga ada rate bonus ya, daily bonus. Jadi 1 hari kita di RIG itu di luar gaji kita sebagai basic itu dapat bonus gitu. Ada juga yang mungkin suka kehidupan diri kan 1 bulan 2 minggu off, jadi bisa 2 minggu jalan-jalan atau luar negeri atau mau ngapain lah, 2 minggu kan lama. Atau juga ada yang bosan diri jadi pengennya di kantor. Kalau di kantor kan Senin sampai Jumat ya, seperti biasa kayak gitu, kayak kehidupan normal lah. Kalau Mbak Nada ini mungkin kayak saking cintanya Marik mungkin nggak tahu deh saya. Kayak gimana? Kayak gitu sih. Jadi pilihannya dari kita sebenarnya, nanti. Oke Kak. Kanada ada tanggapan Kak? Aku cukup sih. Oke, siap Kak. Kalau tadi kan sempat disinggung off-nya 2 minggu. Apakah selalu 2 minggu Kak? Bahkan dari bisa 2 minggu untuk off-nya. Jadi untuk waktu on duty-nya tuh kami 4 minggu di RIG. Kemudian 2 minggu itu off itu ya kalian bisa pulang, bisa do everything that you like. Ya pokoknya kalian bebas lah dari like activity. Cuman kalau misalnya karena salesnya field engineer ya, dan itu tuh emang on call gitu. Jadi whenever your manager needs you, you have to be ready. Kayak nggak misalnya kalian baru off 5 hari pun dan misalnya lagi butuh kalian untuk diri, ya kalian berangkat. 2 minggu itu pun juga karena ini pandemi ya, jadi udah kepotong 4 hari karantina. Jadi ya itulah liburnya cukup singkat. Gitu. Manfaatkan sebaik mungkin ya Kak. Oke. Ini tadi udah nih, kita udah bahas banyak mengenai aktivitasnya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman nih Kak, soalnya udah banyak yang udah di list juga, nanti tetap ditanyain ya teman-teman di akhir. Kita lanjut ke part terakhir nih, mengenai tips dan juga sharing experience. Mungkin yang pertama nih Kak, dari Kak Tita dan Kak Nada nih, yang dirasakan selama sampai sekarang mungkin menjalani program ini, apa aja sih benefit yang didapatkan Kak? Dari Kak Tita dulu, oke. Kak Tita silahkan. Oke, benefit yang didapatkan. Oke, jadi dari awal saya masuk banyak yang saya pelajarin ya sebenarnya. Jadi in terms of operations related, kayak banyak ilmu baru yang saya dapatkan juga. In terms of karena gini kan kita bekerja itu kita ada 3 basic skill yang sebenarnya aku mau share ya. Kalau misalnya kita bekerja itu kita harus lihat yang pertama tuh terserah sih kalian naruh ditempatin berapa ya. Yang pertama itu develop. Maksudnya kalian berada di perusahaan itu atau lingkungan itu kalian develop apa enggak. Yang kedua itu benefit. Benefit itu mungkin dari gaji atau dari bonus atau dari apapun itu. Yang ketiga itu mungkin dari environment. Kalian nyaman nggak di lingkungan itu? Banyak banget kan sekarang yang bilang kayak toxic environment or whatever it is ya kan. Tergantung gitu. Tergantung kalian menempatkan di posisi mana kan gitu. Ada yang mungkin bodo amat aku di toxic environment atau aku nggak nyaman atau asal benefitnya gede. Ada yang mungkin kayak gitu. Atau enggak ada yang kayak nggak apa-apa deh. Benefitnya nomor 2, yang penting aku bisa develop di situ dan lain-lain. Aku bisa di Slambers sih, aku dapat semua 3 itu sih. Maksudnya
secara benefit dapat, secara develop aku ngerasa sangat-sangat develop. As in operation related, dari segi akademik banyak banget yang aku pelajarin baru, banyak banget hal-hal yang aku pelajarin juga, karena kan ilmunya juga luar biasa, ada school-nya juga, platform untuk belajarnya juga banyak. Tapi dari as in personal life juga, develop diri aku apa enggak, sangat-sangat mendevelop sih. Jadinya kayak aku harus hidup di RIK, aku harus bekerja di RIK, dengan pekerjaan yang sangat-sangat krusial, maksudnya itu juga menyangkut banyak orang di situ, hazardnya banyak, jadi kayak nggak boleh salah, boleh ya, tapi maksudnya kayak nggak boleh salah yang fatal, segala macam, karena juga banyak sekali hazardnya berbahaya, dan saya juga perempuan, which kalau diri kadang cuma saya sendiri, perempuannya, gitu, jadi banyak challenge-challenge kayak gitu sebenarnya yang ngebuat diri saya akhirnya berkembang, nggak cuma secara akademik, tapi secara mindset. Jadinya di saat saya untuk melihat suatu permasalahan di luar sana, maksudnya hidup ini kan nggak terkait dengan pekerjaan doang ya, maksudnya banyak banget gitu loh di luar sana. Jadi di saat saya akhirnya melihat suatu masalah atau suatu hal lain, itu akhirnya berkembang juga secara mindset gitu loh, pola pikir, dan juga mungkin dari segi ability untuk survive di kondisi apapun, karena udah dibiasakan untuk tough, diri, udah dibiasakan untuk menjadi orang yang apa ya, decision maker juga dan lain-lain. Akhirnya itu yang membuat kita, saya dan Nada pun, dan saya pribadi pun memiliki growth mindset gitu loh. Mindsetnya nggak cuma di pekerjaan, tapi in social life, kehidupan pribadi juga berkembang. Itu sih. Jadi apa yang didapatkan banyak banget sih. Dan juga banyak banget suka dukanya. Tapi kan kita melihat suatu hal itu nggak dari yang negatif aja, kan kita juga harus melihat positifnya ya kan. Ya pasti ada negatifnya lah, pasti kita juga pernah dimarahin sama senior, kita juga mungkin lost in translation kalau misalnya kata Taylor Swift, kita bingung gitu, kayak ini apaan sih, gue belajar apaan sih, kita bingung, kita belajar banyak, it's part of life gitu. Tapi kalau misalnya aku nge-look back ya, kayak ke berapa bulan yang lalu, oh ternyata kayak gini ya, aku udah ngelakuin dan ngelaluin ini kayak gini ya, sekarang aku mungkin udah di tahap yang kayak, oh kayak gini, udah ada gambarannya kemana, dan itu proses dari bagian hidup dan nggak masalah. Makanya aku bersyukur dapat privilege dan kesempatan sekali lagi untuk bekerja di Selam Bersih dan untuk memiliki opportunity untuk hidup dan bekerja di offshore atau di RIK juga, karena itu nggak cuma secara akademik juga menambah ilmu dan lain sebagainya, tapi secara pola pandang, pola pikir, mindsetku pun juga berubah gitu, dan aku menjadi pribadi mungkin yang lebih tough juga, yang lebih baik lah tentunya, kayak gitu sih. Banyak banget ya Kak manfaatnya. Dari Kak Nada nih, gimana Kak? Pastinya beda lah ya Kak, apa gimana nih Kak? Sejujurnya kurang lebih sama ya kayak Ocha. Aku setuju banget sama Ocha. Kerja di RIK, di field, itu kamu melatih mental. You train yourself to be stronger. Mentally stronger ya. Karena kalian akan dihadapkan pada banyak sekali pressure, dan kalian harus bisa menghadapi atau mendecide something very quickly. Dari situ kalian tuh juga akan belajar untuk develop diri kalian dalam menghadapi suatu masalah, dalam suatu problem. Kalian akan dituntut untuk bisa berpikir cepat, dan itu kalian bisa apply itu nggak cuman di pekerjaan tapi di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut aku hal yang penting itu adalah ketika bekerja di sini, dan apa yang aku dapatkan adalah personal development itu tadi yang bisa aku terapkan juga di kehidupan sehari-hari. Dan Selam Bersih train you to be a leader. Bukan cuman leader yang gimana ya, yang leader yang kalian melit tim atau melit orang, enggak, tapi leader bagi diri kalian sendiri. Dimulai dari hal-hal kecil, kayak kalian responsible terhadap tugas-tugas, itu juga part of being a leader terhadap diri kalian sendiri. Jadi starting from that small things, itu kalian nantinya akan bisa growing bigger, dan at the end, kalian akan bisa menjadi leader yang sesungguhnya, kayak gitu sih. Intinya emang benar-benar berkembang ya Kak dalam segala hal. Oke, siap.
selanjutnya nih Kak, kita mungkin lanjut ke Q&A dulu ya Kak dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung boleh banget nih langsung raise hand. Nah, sambil nunggu aku mau menanyakan pertanyaan dari chat box. Yang pertama nih Kak, ada dari Cindy. Tadi kayak keputus ya, Andi. Oh iya Kak, halo? Ya, halo? Oh, oke. Sudah jelas Kak? Ini udah oke sih. Oke, maaf Kak. Mungkin saya ulang ya Kak. Tadi pertanyaan. Oke. Dari Cindy Octaviani Kak, pertanyaannya skill tambahan yang bisa jadi nilai plus untuk mendaftar di kedua program ini Kak. Dari Kak Tita dulu mungkin. Skill ya? Iya Kak. Skill apa yang harus disiapin? Betul Kak. Skill, oke. Aku bagi dua skillnya ya. Aku bagi jadi kayak hard skill dan juga also soft skill. Hard skill itu dari segi akademik ya. Maksudnya lebih aware tentang mungkin kalian harus background-nya OLN guys, tapi kalian juga harus tadi aku bilang ya, harus tahu kan kayak baca-baca artikel tentang oil and gas sekarang tuh gimana sih developingnya dan lain-lain kayak gitu sih. Terus dari segi akademik mungkin kalian juga latihan kayak aptitude test, tes tulisnya juga, fisika-fisika dasar, matematika, which itu kan nggak kayak sekali jadi, itu harus butuh latihan untuk beberapa kali gitu loh. Terus itu skillnya sih secara hard skill ya. Untuk soft skill itu banyak banget, kayak misalnya soft skill gimana cara kalian public speaking, terus soft skill gimana cara kalian komunikasi, cara kalian solving problem, karena nanti ada FGD juga, terus apa ya, skill-skill kayak misalnya, oh ya balik lagi, skill-skill itu nggak sekali jadi juga, jadi skill-skill itu yang harus kalian latih selama kalian masa kuliah. Beruntunglah ini teman-teman yang mungkin masih di semester-semester awal, jadi mungkin kayak bisa ngelatih kayak soft skill, atau public speaking-nya dengan cara ikut organisasi, atau mungkin kayak at course, kan sekarang banyak banget ya, gara-gara pandemi ini kan banyak banget course-course online dari universitas-universitas di luar negeri juga yang buka gitu, itu dimanfaatin gitu loh. Jadi bisa latihan public speaking, cara komunikasi, bahasa Inggrisnya, dari hard skill juga kalian bisa belajar ke latihan soal dan lain-lain. Itu sih mungkin skillnya yang disiapin. Ya, harusnya cukup jelas ya dari Cindy. Dari Kak Nada ada tambahan Kak? Kalau untuk skillnya sih ya itu sih hard skill dan soft skill. Cuman untuk gimana cara kita bisa dapat skill itu selain dari organisasi dan yang disebutin kita tuh menurut aku juga kalian bisa perbanyak internship karena dari situ kalian benar-benar hands on langsung ke pekerjaan gitu loh, dan kalian bekerja dengan orang, dan kalian juga bisa melatih dua hal itu, either to soft skill dan hard skill dari internship. Mumpung kalian masih di semester awal, ya itu coba aja cari internship, dan internship kan nggak harus VT kan, internship kan banyak, bisa magang dimanapun, even magang yang non migas pun menurut aku juga nggak masalah, supaya kalian juga dapat gambaran gambarannya lebih luas gitu. Itu sih ya aku tambahannya. Jadi intinya harus prepare soft skill dan hard skill ya Kak, dan bisa diasah mulai dari sekarang nih teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, ada dari Ardi Hanan, Universitas Gadjah Mada. Questionnya begini Kak, I would to ask Mbak Ocha and Mbak Nada, we know that you are a girl, katanya gitu Kak. We know that SLB is very busy, and how do you divide your time with your family or boyfriend mungkin Kak, katanya kalau ada. Itu Kak pertanyaannya. Mungkin dari Kak Nada dulu nih, gimana Kak membagi waktunya? Inti pertanyaannya mungkin itu Kak. Oke, membagi waktu ya.
Jadi kalau kita melihat lagi jadwalnya, kan 4 minggu di RIK, ya udah 4 minggu tuh kalian fokus. Tapi kan bukan berarti kalian 4 minggu itu sama sekali nggak bisa komunikasi dengan keluarga. Meskipun sinyal susah, tapi kan tetap bisa. Ya at least telepon lah, atau ngechat kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, itu tergantung setiap orang sih untuk divide waktu itu seperti apa. Terus nanti kan kalian off tuh 2 minggu. Nah itu kan kalian bisa spend times with your family, with your loved ones. Jadi menurut aku cukup oke sih untuk work-life balance-nya ya. Tapi balik lagi, tiap orang kan beda-beda. Kalau misalnya kalian emang nggak bisa kayak dengan pekerjaan yang seperti itu, yang mana kalian harus jauh dari orang tua dan jauh dari orang yang disayang, ya it will be a bit difficult for you guys to survive there. Tapi kalau misalnya kalian emang ya orangnya adventurous dan suka kerjaan jauh aja gitu lah, ya itu it's worth to try untuk kerja di field itu. Life balance-nya tetap ada ya Kak, intinya selama kita tetap bisa ada, balik lagi lah ke orang-orang, ke masing-masingnya aja. Ya betul banget. Dari Kak Tita gimana nih Kak, ada tambahan Kak? Gimana membagi waktunya mungkin dari Kak Tita? Oke, jadi kan sebenarnya ada beberapa orang yang suka dengan work phase-nya untuk kerja diri, karena kan kita dapat off yang kayak benar-benar off. Jadi begitu kita turun diri, itu kita nggak bakal diganggu gitu loh. I mean kayak nggak bakal relate to operation, nggak bakal diganggu, kecuali ada beberapa meeting tertentu. Tapi most of the time udah lepas tanggung jawab saat proses diri gitu, ngerti nggak sih? Jadi ya aku aja mungkin, aku selama off, aku bisa ambil sertifikat diving, aku pekerjaan kantoran gitu yang Senin sampai Jumat belum tentu bisa ngambil sertifikat diving gitu loh. Jadi kayak karena off-nya 2 minggu aku ngambil sertifikat diving, aku juga hobi cycling, jadi aku sepedaan gitu. Terus aku juga bisa spend time sama keluarga aku lebih banyak karena aku bisa stay di rumah. Terus ya paling trikinya itu di saat mungkin kita bisa ketemu teman-teman sih, mungkin jarang ya, karena kan teman kita juga kerja Senin sampai Jumat, paling malam atau enggak pas Sabtu Minggu aja sih. Terus apalagi ya, aku banyak hal sih justru yang aku lakuin saat aku libur gitu loh, yang mungkin aku nggak bisa lakuin itu di saat aku mungkin kerja Senin sampai Jumat, kayak gitu sih. Jadi waktu itu relatif ya, waktu itu depend sama kita manfaatinnya kayak gimana, bener kata Mbak Nada tadi. Jadi ya di saat aku off ya aku bener-benerin manfaatin waktu off aku untuk kayak bring back my energy or myself, karena to be honest untuk bekerja diri selama sebulan itu udah exhausted ya. Jadi ya gitu sih. Intinya memang gimana kita bisa memanfaatkan dan membagi waktunya ya Kak. Ini sebenarnya waktunya tinggal bentar lagi nih Kak, tapi pertanyaannya mungkin masih ada beberapa. Nanti buat teman-teman boleh banget ditanyakan langsung ke Kak Nada, Kak Tita mungkin melalui LinkedIn. Nah sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum sesi talk show ini ditutup, mungkin dari Kak Nada dan Kak Tita ada motivasi atau tips-tips tertentu nggak Kak buat teman-teman mungkin yang udah punya niat banget nih Kak buat daftar di Vacation Training dan Field Engineer Training ini? Dari Kak Nada mungkin silakan Kak. Iya, kalau aku buat teman-teman yang sekarang ini kan masih semester, ya maksudnya kalian semua masih kuliah lah ya. Nah, mahasiswa itu punya privilege yang banyak untuk bisa dapat berbagai kesempatan yang nggak didapat ketika kalian udah lulus. Kalian bisa coba join organisasi, kalian volunteering, kalian internship, kemudian kalian ikut conference, bikin paper. Ya, kalau udah saran aku, untuk kalian bisa punya portofolio yang bagus ketika lulus, kalian grab every opportunity yang aku sebutkan tadi. Jadi kalian coba aja lah semua yang possible untuk bisa kalian supaya develop skill kalian. Kayak Mbak Ocha nih dulu ini banget ya, sangat outstanding banget. Dia mau wapres, kemudian dia juga ikut lomba-lomba sampai ke luar negeri. Ya itulah. Jadi manfaatkan privilege sebagai mahasiswa untuk kalian bisa memprepare kehidupan setelah pasca kampus kalian nantinya. Gitu. Buat teman-teman harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya, privilege sebagai mahasiswa. Dari Kak Tita, gimana Kak motivasi nih buat teman-teman yang mau daftar, tips and trick juga mungkin?
Okay, so you guys, I already said this like a lot of times ya, di saat aku ngisi sesi or whatever. You guys only have like 4 years, dan kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Kesempatan, opportunity itu nggak datang 2 kali gitu. Dan waktu kalian terbatas 4 tahun. 4 tahun, it seems like a lot of time ya. Tapi kalau misalnya begitu dijalanin, itu sangat padat sekali gitu loh. Dan manfaatkan sebisa mungkin waktu kalian gitu. Kalian bisa berprestasi dengan jalur kalian masing-masing. Misalnya kalian suka organisasi ya, ikut organisasi, kalian suka penelitian ya, kalian buat paper or whatever gitu. Karena jangan sampai kalian itu jadi orang yang menyesal. Maksudnya gini, kalau misalnya aku take a look back dan tau gitu gue ngelakuin ini ya, tau gitu gue ngelakuin ini ya. Jangan jadi orang kayak gitu loh. Jadilah orang yang, wah, gue udah ngelakuin ini, makanya gue kayak gini sekarang gitu. Jadi mungkin ya butuh banyak sekali pengorbanan, butuh banyak sekali suka duka di saat masa kuliah, dan itu normal, karena masa kuliah itu menurut aku adalah masa berjuang gitu loh. Maksudnya, kalau kalian ngerasa, kalian harus futuristik gitu loh pikirannya. Kalian kuliah 4 tahun, setelah kalian kuliah itu mau ngapain gitu loh. Maksudnya, kalian pasti mau kerja kan, otomatis. Nah, untuk kerja itu kalian harus mapping, kalian sukanya apa. Kayak aku dulu sukanya pengennya oil and gas pas waktu aku masih kuliah. Jadi, selama aku kuliah, aku internship-nya kayak di perusahaan oil and gas, aku ikut lomba-lomba di bidang oil and gas juga, tapi ada momen memang di saat mungkin emang bukan jalan kalian, dan apapun itu ya nggak masalah. Kayak waktu itu aku depending yang menurut aku, ya aku harus belajar hal lain. Itulah pentingnya kita mengasah hard skill dan juga soft skill gitu. Kita jangan terpatok sama satu pintu. Menuju sukses tuh banyak sekali pintu, guys. Jadi kalian cuma butuh tahu pintu mana yang harus kalian buka. Di saat mungkin satu pintu nggak kebuka untuk kalian, ya jangan maksain di pintu itu gitu loh. Kalau misalnya kalian ngerasa ini gue kayaknya nggak sesuai dengan yang ini, ya udah coba pintu lain gitu loh. Upgrade skill kalian di pintu lain, karena kita nggak bakal tahu ke depannya kayak gimana. Nggak ada yang tahu kan bakal ada corona, yang biasanya ada rekrutmen tiap tahun, tiba-tiba corona jadi susah, setelah bersih ngadain online. 3 tahun sebelumnya aku tahu nggak bakal ada corona, nggak ada yang tahu. Tapi karena kalau misalnya kita udah mempersiapkan skill kita, mau kita di perusahaan consulting, mau kita di FMCG, mau kita di oil and gas, kita tuh siap gitu. Kita tuh siap dengan segala kemungkinan yang ada gitu. Jadi ya saran aku buat teman-teman mahasiswa sekarang, kalian masih punya banyak waktu, jadi based on our experience, jangan mengotak-ngotakan suatu hal, apa yang bisa kalian pelajarin, karena nggak bakal pernah ada rugi untuk belajar suatu hal baru dan sesuatu hal gitu loh. Jadi keep it up, tetap semangat, nikmatin aja prosesnya, a lot of struggling, dan mungkin struggles yang kalian hadapin itu mungkin nggak seberapa untuk nantinya, tapi percaya sama aku bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Apa yang kalian lakukan sekarang, itu bakal ada impact-nya di masa depan. Mungkin nggak dijawab sekarang, mungkin nggak ada hasilnya sekarang, tapi sekian tahun lagi atau berapa lama lagi, itu yang akan kalian tuai gitu loh. Jadi ya sebanyak-banyaknya belajar nggak harus secara akademik, soft skill, hard skill kalian pelajarin semua. Kalau misalnya ada course-course nggak cuma terbatas oil and gas, pelajarin itu, karena we'll never know ke depannya kayak gimana. Yang jadilah orang yang adaptif gitu. Jadi yang ada quotes yang aku suka, bahwa orang yang bertahan di akhir itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif dengan perubahan. Jangan sampai kita yang dirubah, tapi kita yang harus adaptif tentang adanya perubahan. Karena we'll never know akan ada apa di depan. Kayak gitu sih. Itu mungkin dari aku. Siap-siap, sangat memotivasi sih Kak menurut aku. Jadi buat teman-teman, semoga apa yang didapat hari ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Jadi mungkin buat teman-teman semua ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin karena waktu belum sempat dijawab hari ini, tapi boleh kontak Kak Tita dan Kak Nada ya Kak, melalui LinkedIn mungkin ya Kak, jika masih ada pertanyaan. Oke, buat teman-teman ya bisa langsung kontak Kak Tita dan Kak Nada melalui LinkedIn jika masih ada pertanyaan. Jadi karena waktu kita terbatas, sebagai penutup dari aku, hari ini, ya Kak? Oke. Ya, bisa melalui LinkedIn atau juga bisa melalui Instagram kita. Just type on DM atau media sosial apapun. @nada_salsabila_irsani sama @ocharea. Anyway, sama LinkedIn kita Anggrek sama Nada Salsabila Irsani. So, it's open to discussion juga ya kalau misalnya kita ada sinyal. Oke, buat teman-teman ya, udah jelas banget ya, bisa langsung dikontak ya kakaknya buat tanya-tanya lagi lebih dalam. Mungkin kalau mau undang juga buat jadi speaker di tempat lain, boleh banget ya, Kak. Oke, mungkin sebagai penutup nih buat teman-teman dari aku, jadi hari ini kita udah dapat banyak banget informasi mengenai vacation training dan field engineer training itu sendiri.
udah dapat motivasinya juga, mumpung kita masih punya waktu nih, sebagai mahasiswa masih punya banyak privilege, ya dimanfaatkan sebaik mungkin, prepare, soalnya disinggung berkali-kali dari Kak Tita dan Kak Nada bahwa prepare itu sangat penting, intinya kita harus prepare. Jadi semoga apa yang didapatkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dan semoga bisa dapat ya program Vacation Training dan Field Engineer Training ini buat teman-teman yang hadir hari ini. Oke, jadi mungkin sekian dari aku untuk sesi talk show-nya. Dari aku, Andi Makfira, undur diri. Mungkin Kak, aku balikan ke Ayu lagi, ke Priska. Mungkin Priska udah ada di room. Oke, aku udah diram nih. Terima kasih ya karena aku tadi yang sudah membantu dan membawakan Asia Talk Show tadi yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini kita sudah punya dalam bicara ada Kak Nada dan juga Kak Tita yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman semuanya di sini yang sangat antusias ya. Terima kasih untuk Kak Nada dan juga Kak Tita, dan tentunya terima kasih atas antusias dari rekan-rekan semuanya, para peserta yang sangat luar biasa tadi. Dan aku lihat tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita di kolom chat, maupun tadi juga ada yang resen ya. Wah, ini sangat semangat sekali ya, walaupun sudah malam, tapi semangat teman-teman ini harus diacungi jempol tentunya. Jadi teman-teman semuanya tadi yang masih belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung aja hubungi LinkedIn dan juga Instagram dari Kak Tita dan juga Kak Nada ya. Nah, selanjutnya nih ya, teman-teman pastinya udah bertanya kepada narasumber kita, dan saatnya kita akan mengumumkan ya 2 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik saat sesi talk show tadi. Dan kira-kira siapa nih ya pemenangnya? Karena kalau teman-teman nggak sabar, aku mungkin langsung akan bertanya ke Kak Tita dengan Kak Nada nih ya, untuk memilih nih Kak, kira-kira siapa ya 2 orang dengan pertanyaan terbaik nih ya, dan berhak untuk mendapatkan door prize dan juga hadiah yang sudah disiapkan oleh pihak panitia. Oke, mungkin aku akan pertama bertanya kepada Kak Tita terlebih dahulu nih. Halo Kak Tita. Hai. Oke, Kak Tita nih, kalau aku minta Kak Tita pilih nih ya Kak, 1 orang dengan pertanyaan terbaik nih ya, kira-kira Kakak pilih siapa nih Kak? To be honest, aku lupa sama nama-namanya yang nanya. To be honest banget nih, tapi aku ingat sama pertanyaannya. Kalau nggak salah tadi ada, aku ingat sih, aku ada dari Cindy, ada dari Frank tadi ya kan, Franz. Anyway, aku ingat. Aku mungkin milih dari Franz kali ya, karena dia nanyanya juga 3 itu. Nah, 1 kali lagi dapat piring sebenarnya dari aku, cuman karena cuma 3 jadi nggak dapat piring dari aku, dapat dari panitia aja. Itu sih mungkin. Oke, terima kasih Kak Tita. Selamat untuk Friends ya, bisa menjadi 1 pemenang dari pertanyaan terbaik. Dan kira-kira kita punya 1 lagi kesempatan teman-teman menjadi penanya terbaik dari Kak Nada nih ya. Halo Kak Nada, selamat malam. Halo. Halo Kak, gimana nih Kak? Kalau aku suruh Kakak nih dan mintanya kira-kira nih Kak, siapa nih 1 penanya terbaik lagi nih Kak Nada? Iya, kayaknya kalau dari aku sih ini ya, Cindy Octaviani, dia pertanyaannya bagus dan juga aktif banget tadi. So, Cindy, congratulations. Ya, congratulations. Untuk narasumber ada door prize-nya juga nggak, Mbak? Iya, bagaimana Kak? Untuk narasumber ada door prize-nya juga nggak? Bercanda, Mbak. Bercanda. Iya. Nanti narasumber akan ada ini ya Kak ya, bukan door prize, tapi mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya nih ya untuk narasumber khusus nih ya. Oke, dan terima kasih nih ya untuk kalian juga Kak Titan ya sudah memilih pemainnya terbaik di sini. Selamat untuk Franz dan juga Cindy Octaviani atas pertanyaannya yang bagus dan menarik untuk dibahas dan terjawab oleh speaker kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang masih belum beruntung, jangan lupa tetap semangat, tetap aktif terus di setiap sesinya. Oke, dan selanjutnya kita akan punya lagi nih ya 1 orang pemenang nih dari pertanyaan terbaik yang sudah masuk di Q&A atau Instastory kita di Instagram SPI Universitas Student Chapter, dan 1 orang pemenang beruntung ini kita berikan kepada user Instagram atas nama Willy Shen. Nah, di sini selamat untuk Willy menjadi penanya terbaik di Q&A Instagram kita. Tentunya selamat untuk 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik, dan jangan lupa untuk 3 pemenang tadi bisa untuk menghubungi panitia di kolom chat di bawah ini. Kontaknya akan diberikan oleh panitia untuk kalian bisa klaim hadiahnya.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan apresiasi untuk pembicara kita yang luar biasa malam hari ini, yakni Kak Tita dan juga Kak Nada. Yang pertama akan diberikan kepada Kak Tita, apresiasi akan diberikan oleh Bari sebagai Presiden SPI Univ Pertamina Student Chapter. Baik, kepada Bari, saya persilahkan. Oke, terima kasih Priska untuk waktunya. Halo, selamat malam Kak Ocha. Ini apa namanya, jadi sesi untuk Kak Ocha. Tadi kan nanya kan narasumber dapat apa. Oke, mungkin terima kasih. Bercanda Mas, BTW aku mah. Iya. Bercanda aja. Oke, terima kasih banyak Kak Ocha untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Kak Ocha sekarang di waktu bagian Wita ya, di jam 10 malam nih. Iya, betul. Malam banget nih. Tapi tetap semangat tadi Kak Ocha untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak. Session engaging topik experience yang di-sharingkan oleh Kak Ocha. Jadi dari kami SPI ingin memberikan tanda terima kasih dalam bentuk karikatur, dan semoga ini bisa menjadi simbolis kerjasama antara SPI dan juga Kak Ocha. Dan I'm so looking forward untuk the next collaboration dengan Kak Ocha di lain kesempatan. Terima kasih Kak Ocha. Oke, makasih banyak buat seluruh panitia, buat seluruh peserta, panitia yang udah kayak mungkin kita juga agak slow rest, mohon maaf ya. Terus juga buat teman-teman yang udah sabar menunggu chat kita. Terus juga ada teman-teman semua yang very excited at this talk show. Terima kasih banyak udah undang kita berdua juga. It's such an honor to speak at this event. Dan jangan lupa kalau misalnya mungkin ada next-nya juga bakal senang untuk ngebantu ya, karena kan ini juga sharing ilmu, sharing experience. Jadi aku bakal senang banget kalau bisa membantu. Dan kita ada foto bareng nggak sih? Ada ya? Ada Kak abis ini. Oh, oke ya. Ya dari itu aja sih. Makasih ya Mas, BTW karikaturnya lucu. Oke. Dan selanjutnya, setelah tadi sedikit juga langsung kita memberikan sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman semuanya di sini. Dan selanjutnya apresiasi akan diberikan kepada Kak Nada, yang akan langsung juga diberikan oleh Bari sebagai Presiden dari SPI Univ Pertamina Student Chapter. Baik, kepada Bari, saya persilakan kembali. Oke, thank you Priska. Oke, halo, selamat malam Kak Nada. Mungkin terima kasih juga Kak Nada untuk waktunya, untuk opportunity-nya, sharing-sharing pengalaman yang sangat engaging dan juga insightful. Semoga ini bisa membuka peluang buat teman-teman yang mungkin curious terkait program FET, program VT, dan mudah-mudahan tahun depan program VT juga buka dan bisa di-apply bagi teman-teman mahasiswa. Dan dari kami SPI juga ingin memberikan tanda simbolis kita ke Kanada dalam bentuk karikatur. Semoga kita bisa bekerja sama di next collaboration juga Kanada. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bari karena sudah memberikan karikaturnya, mementonya. Aku juga mau bilang terima kasih ya buat teman-teman panitia, terutama Abrar sama Andi yang kontak aku dan Ocha ini dari awal. Sabar banget dengan kami yang emang agak sedikit susah sinyal, jadi slow respon. Juga untuk semua peserta yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Semoga sharing hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan, itu bisa langsung kontak kami. Feel free to ask. We will be glad to help you guys. Gitu sih. Jadi see you on the next occasion ya guys. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Nada yang juga merupakan sedikit apresiasi dari kami Bapak Panitia kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi, karena di momen berharga kali ini tidak afdal rasanya kalau kita tidak abadikan momen kita saat pertemuan ini. Dan mungkin sesi dokumentasi akan dipimpin langsung oleh divisi dokumentasi. Dipersilakan untuk teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya dan berikan pose senyum terbaiknya. Baik, bisa langsung teman-teman semuanya di sini coba untuk on kameranya. Oke, baik, sudah mulai terlihat. Teman-teman di sini sudah menyalakan kameranya. Baik, silakan kepada divisi Budok untuk membantu dokumentasi pada malam hari ini.
Oke, terima kasih Priska atas bantuannya. Jadi selamat malam teman-teman semua. Semoga kabarnya baik dan juga semangatnya terus dijaga ya. Dan juga terima kasih kepada Kananda dan juga Kak Tita yang sudah memberikan insight buat kami terkait fashion training dan juga field engineering training. But before we end this meeting, let's capture this moment. Jadi aku ingin teman-teman semua untuk memastikan saya udah on kamera, tunjukkan pose terbaiknya dan jangan lupa untuk gunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia ya. Oke, Kak Tita, Kak Nada, mungkin kita akan tunggu beberapa saat agar teman-teman semua ini bisa pada on cam ya, biar sangat eye-catching lah ya, bisa dibilang untuk malam ini. Oke, untuk teman-teman yang lain yang kali akan mengikuti kegiatan dokumentasi ini, jangan lupa untuk on kamera nih, dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang sudah diberikan sama panitia ya. Oke. Kayaknya teman-teman kita udah pada siap nih, Kak. Kanada sama Kak Ocha udah siap? Oke nih, udah ada jempol juga. Oke, kita akan tes juga. Di sini ada 5 slide, jadi mohon tahan dulu pose terbaiknya. Oke, kita akan mulai dari video pertama dulu ya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, tahan ya pose terbaiknya ya. Oke, sebentar. Masih nggak sabar nih untuk gaya selanjutnya. Oke, buat gaya pertama sudah selesai. Aku ingin minta satu gaya lagi, gaya terbaik teman-teman semua sebagai foto penutup pada malam hari ini. Oke, siap Kak Ocha, Kanada dan semuanya. Jangan lupa nyanyi lebih heboh lagi. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, hold on. Bentar ya, bentar. Tahan. Ganti-gantian juga cantik-cantik nih. Oke, sesi dokumentasinya telah selesai dan aku kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tim Pro sudah memandu dokumentasi kita pada malam hari ini dan mengambil dokumentasi kita tentunya. Dan untuk sesi selanjutnya, oke, aku akan bawakan menggunakan bahasa Inggris. Baiklah. And this is the last greeting from me. I'm Priska Ayu, as the modern representing SBE Unit Pertamina Senior Chapter and Credit Speeds Commit. Would like to say thank you to Kanada and Kak Tita as our speaker today, and who already share and give us so many insight about the vacation training and field engineer training program at Slambridge. I'd like to say thank you to the participants today. You guys are amazing, and please keep joining our future event because we still have other good event. And for the certificate will be given after you fill the feedback survey for the line that will be only shared in this Zoom meeting. You can keep update our social media in our Instagram at SBUPSC and our LinkedIn. Stay safe everyone. Have a nice day and see you again. Bye bye.